Kamu hanya pulang lebih awal pada hari Valentine. Tetapi mendengar suara desahan genit pacarmu dari dalam apartemen. Suara napasnya. Saat kamu ingin menerobos masuk. Pacarmu dan sahabatmu. Keluar dengan pakaian yang tidak rapi. Anda membanting bunga-bunga itu ke tanah dengan keras. Saat sedang bersiap mengambil batu bata untuk membuat video viral di Douyin. Tetapi, hal yang tidak terduga terjadi. Ding mendeteksi ada sedikit warna hijau di atas kepala Inang. Memindai sistem terdekat untuk Anda. Selamat, host telah mendapatkan sistem cinta kaya yang luar biasa. Menghabiskan uang untuk wanita akan mendapatkan pengembalian 10 kali lipat. Tidak online. Sistem ini hanya berusaha membantu tuan rumah untuk menemukan cinta sejati. Sampai host menemukan cinta sejatinya, sistem akan secara otomatis terputus. Menghabiskan uang untuk wanita juga bisa mendapatkan cashback. Dan itu adalah cashback 10 kali lipat. Hahaha, aku punya sistem. Kamu kegirangan. Tidak punya waktu untuk peduli dengan pasangan anjing dan wanita ini. Langsung naik sepeda dan menuju ke kantor. Setelah kembali ke perusahaan, saya menetapkan satu tujuan. Lily, kamu memanggil dengan pelan. Nama seorang rekan kerja wanita cantik di meja sebelah. Ada yang perlu dilakukan setelah lembur? Aku akan mentraktirmu makan. Nama lengkap Lily adalah Kinsueli. Dia adalah gadis tercantik di seluruh perusahaan. Kulit putih, wajah cantik, dan kaki panjang. Membuat banyak rekan pria di perusahaan menginginkannya. Dia memang cantik. Sejak kecil, selalu ada yang mengejarnya. Banyak pengagum di sekitarnya. Banyak juga orang kaya. Hadiah yang diberikan adalah barang-barang mewah. Namun, kamu yang terkenal pelit. Diperkirakan hanya bisa mengajaknya makan semangkuk. Makanan pedas seharga belasan yuan. Dia mungkin malas untuk pergi. Setelah lembur, tidak tahu sudah jam berapa. Harus pulang lebih awal untuk memberi makan kucing. Kamu melihat sejenak tingkat ketertarikan Kinsueli padamu. Tingkat ketertarikan Kinsueli padamu hanya 10 poin. Dengan kata lain, di mata Kinsueli, kamu bahkan tidak dianggap sebagai teman. Hanya rekan kerja selevel orang lewat. Tapi ini justru cocok untukmu jika tingkat kesukaanmu terlalu tinggi. Menghabiskan sedikit uang sangat mudah untuk meningkatkan tingkat ketertarikan. Sistem tidak akan memberimu. Baiklah, jika ada cashback. Saya berpikir untuk membawamu jalan-jalan ke Jai City. Jika harus kembali, ya sudah. Kinsueli mendengar Jai City. Matanya bersinar. Sepertinya dia sedikit tertarik. Dayu Cheng dan dunia baru. Taiko Li pada dasarnya adalah pusat perbelanjaan yang setara. Penentuan target pelanggan adalah orang-orang kaya. Pergi ke sana untuk berkeliling tidak akan kurang dari beberapa ribu yuan. Saya tiba-tiba teringat. Saya baru saja membeli mesin pemberi makan kucing otomatis kemarin. Tidak perlu kembali terlalu awal. Kinsueli menjawab. Kamu dalam hati mendengus. Ternyata dia menganggapmu terlalu miskin. Begitu mendengar akan pergi ke Jai City. Langsung berubah pikiran dan setuju. Bahkan tingkat ketertarikan Kinsueli terhadapmu juga meningkat. Jam 5, lembur selesai pada pukul 2:30 sore. Tidak menyangka waktu lembur hari ini begitu singkat. Saya punya teman baik yang juga ingin pergi berbelanja. Bolehkah saya membawanya? Hanya ingin menghasilkan sedikit uang, bukan kencan. Membawa atau tidak masalah. Semakin banyak mulut, semakin banyak uang yang dikeluarkan. Baiklah, tidak masalah. Kamu langsung setuju? Ya. Kinsueli hanya memperbaiki makeupnya sedikit. Lalu diam-diam pergi dari perusahaan bersamamu. Banyak rekan kerja yang melihat adegan ini. Semua terkejut. Kamu akan pergi berbelanja dengan Kinsueli. Tidak mungkin, kan? Pergi keluar seperti ini. Bahkan makan pun harus menghabiskan beberapa ribu yuan. Kamu terkenal pelit. Rela mengeluarkan uang untuk Kinsueli. Xiao Zheng mau kemana? Saat turun, kamu bertemu dengan atasan, Li Tao. Tidak apa-apa, saudara Tao. Malam ini, bagaimana kalau kita minum bersama? Li Tao adalah gurumu. Dia bisa dianggap sebagai pemandu kamu. Dia selalu memperhatikanmu di perusahaan. Hubungan mereka sangat baik. Keduanya sedikit sibuk. Saya sudah membuat janji dengan seseorang. Kamu menunjuk ke arah yang sudah ada. Emosi yang melangkah keluar lebih dulu. Li Tao tersenyum. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengangguk setuju. Kalau begitu, silakan pergi. Setelah kamu keluar, pikirkan untuk mencoba sistem ini terlebih dahulu. Jadi, dia berlari ke kedai teh susu terdekat. Membeli 2 gelas Naisui. Menghabiskan 74 yuan. Sistem mengembalikan 740 yuan sudah masuk. Ding. Tiba-tiba, ponselmu menerima pesan seperti ini. Sistem ternyata benar-benar ada. Kamu menahan kegembiraan di dalam hati. Memberikan minuman kepada Kinsueli. Tak lama kemudian, keduanya naik taksi menuju Joy City.
Setelah membayar biaya taksi dengan pemindaian kode, kamu menerima pemberitahuan dari sistem bahwa telah menghabiskan 40 yuan. Sistem mengembalikan 400 yuan sudah masuk. Enak sekali, gajimu sebulan 6.000 yuan. Hanya dalam waktu singkat, sudah menghasilkan 140 yuan. Setelah turun dari mobil, Qin Sueli berjalan ke pintu masuk Jai City. Mengangkat gelas Naisui, dia pertama-tama mengambil foto. Pola standar dari Raja Laut. Foto di dalam lingkaran pertemanan. Tidak akan ada jejak lawan jenis yang muncul. Namun kamu tidak peduli. Kamu datang ke sini hanya menjadikan Qin Sueli sebagai alat untuk menghabiskan uang. Hanya Qin Sueli yang mengira ini adalah kencan. Dia berada di lantai pertama, sementara kamu berada di lantai kelima. Ayo, kelompok pelanggan Dayu Cheng adalah orang-orang berstatus tinggi dari kalangan massa. Misalnya barang mewah tradisional seperti LV, Balenciaga dan merek-merek mode tinggi lainnya. Merek seperti Descente dan lainnya. Merek seperti Nike dan Adidas sama sekali tidak seperti itu. Dari merek-merek yang disebutkan di atas, pilih sembarang satu saja harganya sudah ribuan yuan. Di mata Qin Sueli, kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan konsumsi seperti itu. Di sini, bisa mengajaknya makan sudah sangat bagus. Mari kita jalan-jalan sebentar. Qin Sueli juga tidak menolak. Sekarang baru sekitar jam 3. Masih jauh dari waktu makan. Tapi dalam hatinya dia agak tidak senang. Hanya melihat tanpa membeli, apa yang menarik untuk dijelajahi? Kamu di mata Qin Sueli bukan orang yang sejalan dengannya. Alasan dia keluar berbelanja denganmu hari ini, karena para pengikut setianya yang ada di sekitarnya. Baru-baru ini mereka semua menghilang, mengosongkan banyak tempat. Jika kamu bersedia menjadi pengikut setianya, dia tidak keberatan untuk menjalin sedikit kedekatan. Tapi hanya sebatas kedekatan. Sebagai Ratu Lautan, dia harus mengendalikan batasnya. Tidak menolak dan tidak juga aktif. Tidak bertanggung jawab adalah prinsip dasar semua Raja Lautan. Harus memberi kesan bahwa hampir saja merasa bisa berhasil. Selama membuatmu merasa sedikit lebih berusaha, maka bisa menjadi pacar. Jadi, kali ini berbelanja juga bisa dianggap sebagai kencan. Karena kamu berani membawanya ke tempat seperti ini. Jelas kamu punya sedikit uang di saku. Jadi Qin Sueli bersiap untuk menguji. Kebetulan lipstikku sudah habis. Ayo kita lihat toko ini. Keduanya masuk ke sebuah toko lipstik. Toko ini adalah gerai resmi Yves Saint Laurent. Harga satu set lipstik di atas 1.000 yuan. Hadiah 000 yuan bagi Qin Sueli hanya bisa dianggap sebagai hadiah yang sangat biasa. Hanya bisa dianggap sebagai hadiah yang sangat biasa. Sejak masuk universitas, dia belum pernah menerima hadiah di bawah 1.000 yuan. Qin Sueli memilih satu set lipstik. Mencoba banyak warna. Memberikan sinyal yang jelas kepadamu. Asisten di counter Saint Laurent memperhatikan sejak mereka berdua masuk. Dia langsung memperhatikan kamu yang berpakaian compang-camping. Kaos yang kamu pakai tidak bermerek. Orang seperti ini berdiri bersama kecantikan seperti Qin Sueli. Sama sekali tidak cocok, kan? Selamat pagi, Tuan. Ini adalah model baru yang kami luncurkan tahun ini seharga 1.499. Warna set ini sangat cocok dengan kepribadian pacar Anda. Meskipun asisten itu merasa tidak suka, dia tetap profesional dan memperkenalkan banyak produk kepadamu. Kamu melambaikan tangan, lebih dari 1.000 yuan, ya. Terlalu murah, Lily. Set lipstik ini tidak sesuai dengan kepribadianmu. Terlalu murah. Qin Sueli dan asisten itu sedikit terkejut. Tuan, jika Anda merasa ini terlalu murah, kami memiliki model lain di toko kami. Aku akan memperkenalkanmu. Akhirnya Anda memilih satu set seharga 3,099 yuan. Cashback sistem sebesar 30,990 yuan telah diterima. Setelah Anda menerima cashback sistem, Anda merasa lebih percaya diri. Langsung bertanya kepada Lily. Lihatlah apakah Anda masih ingin sesuatu. Hati Qin Sueli bergetar. Kamu yang gajinya 6.000 sebulan. Memberikan dia satu set lipstik seharga 3,099. Terima kasih ya. Membuat Anda mengeluarkan uang, tapi sebenarnya tidak perlu. Satu set lipstik ini bisa digunakan lama. Qin Sueli meminta maaf kepada Anda. Saat ini Anda tidak peduli dengan pemikiran Qin Sueli. Uang adalah hal yang paling penting. Kemudian Anda menunjuk beberapa set lipstik yang lebih mahal. Dengan sekali gerakan tangan, Anda langsung berkata untuk membungkus semua set ini juga. Tuan, apakah Anda yakin? Kakak yang mahal menghitung barang-barang ini sekitar 27,000. Pastikan Anda menyerahkan kartu bank Anda. Sekali lagi menyerahkannya kepada kakak yang mahal. Menghabiskan 27.468 yuan. Sistem mengembalikan 274.680 yuan sudah diterima. Ini sudah 270.000. Jantungmu berdebar-debar.
tapi tidak terlihat di wajahmu. Semakin datar, semakin datar. Seolah-olah menghabiskan 30.000 yuan sama saja dengan 30 yuan. Ini membuat pramuniaga di samping terkejut. Menghabiskan 30.000 yuan di toko. Tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi sakit hati. Masih tersenyum lebar. Apakah dia benar-benar salah menilai? Lily, ayo kita pergi. Kamu membawa Qin Xueli keluar dari toko. Setelah keluar, kamu melirik Qin Xueli. Tingkat ketertarikan saat ini 35 poin langsung meningkat 15 poin. Sepertinya Qin Xueli memang dibesarkan dengan sikap acuh tak acuh. Menghabiskan 30.000 yuan untuknya. Hanya meningkatkan 15 poin ketertarikan. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai sahabat dekat. Masih dalam hubungan teman biasa. Namun, ini juga cukup baik. Hubungan sebagai teman seperjalanan meningkat menjadi teman biasa. Itu sudah merupakan perubahan yang besar. Qin Xueli tentu saja semakin hebat. Apa yang terjadi dengan orang ini hari ini? Apakah dia mendapatkan uang secara tiba-tiba? Kenapa dia begitu rela mengeluarkan uang untuknya? Sekali saja sudah menghabiskan 30.000 untuk mendapatkan uang. Kamu memberiku begitu banyak barang. Apa pacarmu tidak marah? Qin Xueli mulai merasakan. Baru saja putus hari ini. Qin Xueli sedikit menebak. Dia juga tidak bertanya lebih lanjut. Waktunya masih awal. Mari kita jalan-jalan lagi. Kemudian kamu membeli beberapa kaos untuk Qin Xueli. Menghabiskan 3.298 yuan. Sistem telah mengembalikan 32.980 yuan. Sekarang saldo di kartu kamu sudah 300.000. Setara dengan gaji 5 tahunmu. Sistem ini benar-benar menyenangkan, ya? Seandainya tidak ada wanita cantik di samping, kamu pasti akan melompat dan berteriak. Dan jelas merasakan 25 poin ketertarikan dari Qin Xueli. Perubahan tingkat. Tidak lagi pelit dalam berbicara padamu. Sebaliknya, dia akan banyak bicara. Dia juga akan tersenyum padamu. Sekarang adalah kesempatan yang tepat. Kamu mengumpulkan keberanian untuk menggenggam tangan Qin Xueli. Saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam keadaan normal, Qin Xueli adalah wanita yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidupmu. Namun sekarang, kamu berhasil menggenggam tangannya. Tangan Qin Xueli panjang dan lembut. Halus seperti lemak yang murni. Dia adalah gadis yang benar-benar dibesarkan dalam kemewahan. Qin Xueli juga tidak menolak. Dia membiarkanmu menggenggam tangannya. Tentu saja, itu hanya terbatas pada menggenggam tangan. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, maka dia akan menolak. Lagi pula, setelah menjadi pengagum setia, tidak mungkin mengatakan tidak membiarkan kuda makan rumput, sambil berharap kuda itu bisa berlari. Menggenggam tangan tidak ada masalah. Tidak ada kenalan yang melihat kalian berkeliling. Detak jantungmu semakin cepat. Ada semacam kegembiraan dan semangat yang tak terungkapkan. Seluruh wajahmu juga memerah. Orang lain menginginkan tubuh Qin Xueli. Namun, mereka tidak melakukan tindakan nyata. Itu karena dompetnya tipis. Hanya kamu. Tindakan kecil memegang tangan Qin Xueli ini sudah melampaui semua rekan di perusahaan. Bahkan bisa secara pribadi. Jenis yang bisa dibanggakan di luar. Semoga hari ini kamu berhasil memegang tangan Dewi Qin Xueli. Teman baikku mengirim pesan. Dia bilang dia sudah sampai di pintu Duyue Cheng. Ayo kita jemput dia sebentar. Baik, Xiao Ai. Kami di sini. Qin Xueli melambaikan tangan kepada sahabatnya Ai Qinyue. Sambil menyambut kedatangan. Melepaskan diri dari tanganmu. Setelah menyapa, dia tidak menarik kembali. Kamu tersenyum. Dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah saling memperkenalkan. Kamu mengetahui nama gadis ini. Namanya Ai Qinyue. Dia adalah teman sekelas Qin Xueli di universitas. Juga sahabat baik. Dia terlihat cukup baik. Tingginya juga tidak terlalu pendek. Namun jika berdampingan dengan Qin Xueli, dia terlihat agak biasa. Tidak ada sorotan. Inilah rahasia kencan si Raja Laut. Pasti harus mencari satu daun hijau untuk menonjolkan bunga merah ini. Sekarang sudah jam 6 lebih, hampir jam 7. Langit juga sudah gelap. Qin Xueli tentu saja harus mencari seorang sahabat untuk menemani. Hati-hati jika kamu ingin melangkah lebih jauh. Memiliki pikiran yang tidak pantas tentang dia. Kebetulan sudah waktunya makan. Kamu belum pernah ke Dayu Cheng. Melihat dari ponsel. Pedagang. Akhirnya memilih sebuah restoran dengan pengeluaran per orang yang cukup tinggi. Restoran ini memiliki pengeluaran yang cukup tinggi. Apakah kamu yakin? Qin Xueli dengan baik hati mengingatkan. Dia juga hanya pernah datang ke restoran ini sekali. Keduanya menghabiskan lebih dari 5.000. Itu adalah tagihan yang dibayar oleh seorang pengagum sebelumnya. Setelah itu, dia tidak pernah datang lagi. Tidak apa-apa, kamu langsung melambaikan tangan. Setelah duduk, kamu menyerahkan menu kepada Qin Xueli. Biarkan dia memesan sesuka hati.
Karena kamu sudah mengatakan itu. Kalau begitu, saya akan pilih sembarangan. Qin Xueli dan Ai Qingyue memilih-milih. Centang pada menu. Tentu saja, Qin Xueli masih memikirkanmu sedikit. Hapus beberapa hidangan mahal yang dipesan oleh Ai Qingyu. Hapus beberapa hidangan mahal yang dipesan oleh Ai Qingyu. Saya menghitung secara kasar. Harga dikendalikan sekitar 9.000. Tidak melebihi 10.000. Kamu sudah menghabiskan lebih dari 30.000 untuknya di mall. Tidak tahu berapa banyak uang yang masih ada di tangan. Juga tidak berani memesan yang terlalu mahal. Kami sudah memilih. Apakah ada yang ingin kamu makan? Qin Xueli mengembalikan menu padamu. Kamu melihat sejenak pada menu yang masih ada centang yang dihapus. Ini ingin menghemat uang untuk diri sendiri. Yang paling tidak saya kekurangan adalah uang, tidak minum alkohol. Kamu melihat sejenak pada kolom minuman. Satu botol biasa saja harganya lebih dari 1.000. Tidak minum saja. 2 botol cola sudah cukup. Qin Xueli tentu saja tidak akan memesan alkohol. Jika kamu bersikeras untuk memesan alkohol, itu juga tidak masalah. Ai Qingyu datang. Baiklah, kita lakukan seperti ini dulu. Jika tidak cukup, kita bisa memesan lagi. Secara logika, sahabat baiknya ini pasti tidak akan berkencan dengan orang seperti ini. Kecuali jika kamu sangat kaya. Ai Qingyue memperhatikan. Kamu memegang banyak barang dalam tas besar dan kecil. Barang-barang ini pasti lebih dari 20.000, kan? Sekarang makan sekali lagi harus 10.000. Sepertinya Qin Xueli telah menangkap seorang kaya lagi. Lily, bagaimana kalian berdua saling mengenal? Ai Qingyue merasa penasaran. Rekan kerja Ai Qingyue sedikit iri. Kenapa Qin Xueli seperti magnet? Di sekelilingnya semua orang kaya. Bahkan rela menghabiskan uang sebanyak ini untuknya. Dia juga ingin pria berkualitas seperti kamu. Namun, Ai Qingyue sangat menyadari. Tahu bahwa dia hanyalah bagian dari Qin Xueli. Biasanya dia sering ikut acara seperti ini. Jadi dia juga tidak berani memiliki perasaan padamu. Kamu juga memperhatikan perubahan tingkat ketertarikan Ai Qingyue padamu. Dari 10 poin saat pertama bertemu menjadi 30 poin. Sudah turun menjadi 20 poin. Setelah makanan disajikan, Qin Xueli dan Ai Qingyue mengambil foto dengan riang. Baru setelah 3 orang mulai menggunakan sumpit. Di meja makan, mereka mengobrol sedikit tentang kehidupan sehari-hari. Setelah makan, kamu pergi untuk membayar. Ai Qingyue memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Qin Xueli. Apa hubunganmu dengan dia? Kenapa sebelumnya aku tidak pernah melihatmu? Hanya teman biasa. Tidak perlu terlalu memperhatikan. Di dalam hati Qin Xueli, kamu baru saja putus. Hanya perilaku konsumsi balas dendam setelah itu. Jadi dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Begitu Qin Xueli mengatakan teman biasa, Ai Qingyue langsung mengerti. Dia mendapatkan seorang pengagum setia lagi. Menghabiskan 9.657 yuan. Sistem telah mengembalikan 96.570 yuan ke akun. Lagi-lagi 100.000 yuan masuk. Rasanya sangat menyenangkan. Setelah kamu membayar, kembali ke tempat duduk dan melihat waktu. Sudah jam 9. Kamu tentu tidak akan dengan mudah melepaskan partikel salju yang cerah. Bukan karena kamu ingin melakukan sesuatu. Yang utama adalah rasanya menghabiskan uang untuk menghasilkan uang itu sangat menyenangkan. Kamu berpikir ke depan dan ke belakang. Tiba-tiba teringat sebuah bar yang mahal. Di bar, memesan beberapa minuman bisa menghabiskan puluhan ribu rupiah. Bagaimana kalau kita pergi ke bar? Secara logika, biasanya setelah makan, mengantar pulang sudah dianggap selesai untuk hari itu. Tapi kamu tiba-tiba mengusulkan untuk pergi ke bar. Ini membuat Qin Xueli semakin waspada terhadapmu. Ai Qingyue melirik. Qin Xueli tampaknya tidak berminat untuk pergi. Jadi, sepertinya tidak bisa dibicarakan. Besok saya masih harus bekerja. Qin Xueli memanggilnya ke sini untuk melakukan ini. Yang utama adalah saya merasa sedikit tertekan belakangan ini. Jadi saya ingin pergi untuk melepaskan stres. Bisakah kalian mengajak beberapa teman lagi untuk bergabung? Tidak akan terlalu larut. Berbelanja, makan, dan semacamnya. 2 orang masih bisa mengatasinya. Tapi jika pergi ke bar, beberapa gelas minuman keras bisa jadi masalah. Jadi Qin Xueli menolak untuk pergi ke bar. Tapi jika bisa mengajak beberapa orang bersama, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu saya akan bertanya apakah ada yang bersedia bergabung dengan saya. Beberapa menit kemudian, Qin Xueli berkata, dia mengajak 2 teman cewek ke bar mana. Mereka bilang akan langsung ke sana menunggu kamu. Setelah berpikir sejenak, Red Rose bagus. Naik taksi sendirian sampai ke Mawar Merah. Di depan Red Rose sudah ada 2 gadis berpenampilan seksi, yang mengenakan pakaian ringan sedang menunggu. Mereka adalah Sing Sing dan Angela. Saat memperkenalkan diri, mereka tidak menyebutkan nama lengkap.
Satu lagi menyebutkan nama dalam bahasa Inggris. Bintang adalah jenis yang memiliki kaki yang lebih ramping dan lebih putih. Namun penampilannya biasa saja, Angela memiliki fitur wajah yang lebih halus. Mengenakan stocking hitam yang sangat seksi. Namun riasan di wajahnya sangat tebal. Sekali lihat, jelas dia sering berada di klub malam. Tempat malam seperti bar ini. 4 gadis berdiri bersama. Kinsueli terlihat lebih polos. Dua orang itu dengan sopan dan antusias menyapa kamu. Lily, pacarmu sangat tampannya. Iya, dia adalah pria tampan yang standar. Tampan dengan penampilan seperti ini. Bahkan Wutua dan yang lainnya tidak akan menganggapnya tampan. Sangat hipokrit. Kedua orang itu salah mengira kamu adalah pacar Kinsueli. Mengenai hal ini, Kinsueli menunjukkan sikap yang tidak pasti. Dia tidak mengakui. Dia juga tidak membantah tentang Sing Sing dan Angela. Tidak berharap. Berapa banyak yang bisa kamu habiskan di Mawar Merah? Membeli minuman yang sangat mahal. Lagi pula, penampilannya sangat kumuh. Diperkirakan juga tidak punya banyak uang. Jika tidak, Kinsueli bisa memanggil mereka untuk memperkenalkan. Dia sudah lama menyembunyikanmu. Jika kamu sebelumnya tidak berani datang ke tempat seperti ini, menghadiri acara minum seperti ini, Mawar Merah dianggap sebagai salah satu bar dengan pengeluaran tinggi di EBI. Dan ada 4 wanita cantik lainnya. Jika tidak menguras dompetmu, tidak mungkin berakhir. Tapi sekarang dengan dukungan sistem, kamu tidak perlu takut. Lagi pula, semakin banyak yang dihabiskan, semakin banyak yang didapat. Bos mungkin mendapatkan keuntungan, tapi saya pasti tidak rugi. Dengan pemikiran seperti itu, kamu masuk ke bar. Musik yang bising dan mengganggu. Lampu berwarna-warni di atas kepala. Suasana bar klasik. Tidak lama kemudian, seorang manajer penjualan mendekat. Apakah Anda berjumlah 5 orang? Ingin duduk di VIP atau meja biasa? Dia jarang menemui kombinasi tamu seperti ini. Apakah ini acara orang kaya atau wanita kaya? Lebih baik kamu langsung pilih VIP. Silakan ikut saya ke sini. Setelah duduk, bro, kita minum apa? Penjual langsung bertanya. Ada rekomendasi? Penjual melihat bahwa ini mungkin kunjungan pertamamu. Tapi dari cara kamu berpakaian, pastinya tidak tinggi, kaya dan tampan. Seharusnya dianggap sebagai orang yang bisa dimanfaatkan oleh wanita-wanita ini. Sebagai sesama pria, penjualan tentu harus memperhatikan sedikit. Jika kamu ingin rekomendasi, saya sarankan Whiskey Sour Margarita. Penjualnya masih memiliki sedikit hati nurani. Rekomendasi yang diberikan adalah minuman yang lebih murah. Untuk berjaga-jaga jika kamu tidak membawa terlalu banyak Black AC. 4 orang saling memandang. Jadi, ini benar-benar pertama kalinya kamu datang ke bar ya? Penjualnya sabar. Dia menjelaskan dengan rinci apa itu Black. Set persik dan naga. Emas hitam. Violet emas merah muda. Kunyit platinum. Memakai Black Gold 88,888. Tidak memakai Black Gold 78,888. 3 botol hitam disebut naga kecil. 5 botol atau 6 botol disebut Big Dragon. Jadi, mari kita mulai dengan satu set Big Dragon. Memakai emas hitam. Gesek kartu. Kamu mengeluarkan sebuah kartu yang terlihat usang dari saku. Kartu ban yang penuh dengan jejak waktu. Penjual terkejut sejenak. Dia tetap mengambil mesin untuk menggesek kartu. Menghabiskan 88,888. Sistem cashback 888,881 sudah diterima. Melihat cashback 10 kali lipat, hatimu menjadi lebih tenang. Ternyata tempat ini tidak sia-sia. Setelah berbelanja, 880.000 sudah diterima. Jika sebelumnya, jangan bicara tentang 88.000. Membuatmu membuka sebotol minuman seharga 80 yuan. Kamu pasti merasa sakit hati sejenak. Untuk sekarang, tidak perlu khawatir. Berapapun yang dikeluarkan, cashback 10 kali lipat. Berpikir untuk melihat malam ini. Apakah bisa membuka beberapa set dragon yang lebih banyak? Besok langsung membeli sebuah villa dengan pembayaran penuh untuk diri sendiri. Kamu menggunakan set dragon tanpa berkedip. Penjual juga sangat terkejut. Faktanya, jika tidak punya uang, tidak mungkin berkumpul. 4 gadis berkualitas seperti ini menemanimu. Kak, silakan tunggu sebentar. Saya segera akan membantu mengatur untuk Anda. Kinsueli akhirnya menyadari saat ini. Kartu yang kamu gunakan bukanlah kartu kredit, tetapi kartu tabungan. Berbelanja dan makan ditambah dengan set dragon yang baru saja digunakan. Kamu sudah menghabiskan 100.000 yuan keluar. Dewa Naga 88.888. Pada akhirnya, itu hanya beberapa botol anggur saja. Tidak seperti hal yang bisa kamu lakukan. Hanya ada satu kemungkinan yang lebih tinggi, yaitu kamu mendapatkan uang secara tiba-tiba. Dan itu adalah jumlah yang besar. Sangat mungkin setelah ditinggalkan oleh mantan pacar. Dalam keadaan putus asa,
Kamu membeli tiket lotre. Dan kemudian menang. Ketika Angela melihatmu menggesek kartu lagi. Setelah menggesek satu set Dewa Naga. Di matanya yang indah, ada kilau yang berbeda. Pria ini, sepertinya tidak sekasar yang dibayangkan. Kamu tetap terlihat tampan saat menggesek kartu. Meskipun ketiga orang ini sering datang ke bar seperti ini. Namun, yang benar-benar mau mengeluarkan Dewa Naga sangat sedikit. Kecuali orang-orang yang benar-benar kaya. Satu set Dewa Naga bisa digunakan 3 atau 4 kali dalam semalam. Bahkan Angela hanya pernah minum 2 kali. Begitu si naga kecil duduk, langsung memesan satu set Dewa Naga. Tindakan yang sangat berani. Qin Xueli sangat. Jelas terlihat perubahan di wajah ketiga sahabat wanita itu. Secara naluriah, dia mendekatimu sedikit lebih dekat. Dia menggenggam lenganku. Di mata wanita, keduanya seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Kamu adalah satu-satunya di hatiku. Kenapa Qin Xueli tiba-tiba mendekat dengan inisiatif? Bahkan mendekat begitu dekat. Melihat sekilas ketiga sahabatmu yang lain, kamu akan mengerti. Tingkat ketertarikan ketiga orang itu semuanya meningkat. Tingkat ketertarikan Ai Qingyue bertambah 20. Bintang awal 5 poin. Tingkat ketertarikan bertambah 20. Tingkat ketertarikan saat ini 25. Angela awal 5 poin. Tingkat ketertarikan bertambah 25. Tingkat ketertarikan saat ini 30 ding. Musik ding-ding tiba-tiba berhenti. Kabut tebal mulai perlahan-lahan menghilang. Semua lampu sorot tertuju pada tempat dudukmu. Shenlong ditangkap oleh beberapa wanita berpakaian ringan. Menggoyangkan tubuh mereka saat mendekat ke tempat dudukmu. Terlihat bahwa penjual itu dengan diam-diam memanggil. 2 petugas keamanan yang kekar berdiri di samping tempat dudukmu. Penjual juga berdiri di tepi paling luar dari tempat duduk. Selalu siap mendengarkan perintahmu. Mengenai hal ini, di dalam hatimu hanya ada 2 kata. Tampilan. Terlalu megah. Beberapa burung bulbul yang sering berkeliaran di antara mawar merah. Melihat pemandangan ini, merasa bahwa kamu adalah wajah baru. Bahkan ada dorongan untuk mendekati meja dan mengobrol. Ini jelas orang kaya. Tapi ketika mereka melihat ada di sampingmu 4 gadis, mereka membatalkan pikiran itu. Ternyata orang kaya adalah sumber daya yang langka. Mereka datang dengan gadis-gadis. Jinsing yang pertama kali mengusulkan untuk bermain dadu. Di antara mereka, kecuali Qin Xueli, semuanya adalah ahli bermain dadu. Sangat mudah untuk memaksa orang minum. Meskipun ini sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Tapi juga ada unsur keterampilan. Kamu belum pernah datang ke tempat seperti ini. Monyet juga bisa digoyangkan dengan sembarangan. Akhirnya kalah lebih banyak daripada menang. Beberapa gelas sudah diminum berturut-turut. Bahkan Qin Xueli yang biasanya tidak minum alkohol juga melakukannya. 3 gelas alkohol sudah diminum. Kamu merasa bahwa minuman seharga 88.000 ini juga biasa saja. Bahkan tidak sebaik whisky malt biasa. Uang untuk minuman seharga 88.000 ini seharusnya hanya sebagian kecil. Sebenarnya, bar menjual suasana yang baru saja itu. Wanita cantik dengan efek cahaya dan asap dingin. Membuat semua mata orang-orang sementara terfokus padamu. Yang dijual adalah rasa kesombongan. Meskipun kamu tidak terlalu sombong. Tapi wanita di sekitarmu sangat sombong. Melihat mereka semua senang seperti apapun. Setelah beberapa putaran, pembicaraan orang-orang juga mulai terbuka. Angela bertanya tentang Lily. Kapan kalian berdua mulai berkencan? Minggu lalu aku masih melihatmu lajang. Oh tidak, Qin Xueli merasa ada yang tidak beres. Ada maksud tersembunyi dalam kata-kata Angela. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tadi baru saja bertemu di depan pintu mawar merah. Dia hanya bersikap acuh tak acuh. Mengabaikan dengan sikap yang tidak peduli. Apakah itu berarti mereka sedang berpacaran? Atau apakah itu berarti mereka tidak berpacaran? Jika Qin Xueli mengatakan bahwa dia tidak berpacaran denganmu, maka ketiga sahabat ini sangat mungkin akan merebutmu dari sisinya. Dia sedang ragu. Apakah harus mengumumkan di depan sahabatnya mengenai masalah hak kepemilikan? Lagi pula ini adalah acara yang dia perkenalkan. Kamu juga dibawa olehnya. Kalian mungkin salah paham. Lily dan aku tidak berpacaran. Kami hanya rekan kerja. Ternyata setelah lembur, begini ya. Ketiga orang itu tentu tidak terlalu percaya dengan kata-katamu. Tidak berpacaran tapi menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Setidaknya juga ada ketertarikan terhadap Qin Xueli, kan? Qin Xueli hanya terdiam dalam hati. Pria bodoh ini emosinya terlalu rendah, ya? Sementara kamu tidak peduli dengan pendapat mereka. Kamu tidak berniat mengejar salah satu dari mereka. Qin Xueli. Hanya saja dia adalah alatmu untuk menghabiskan uang. Mengenai apakah kamu tertarik pada Qin Xueli? Tentu saja kamu tertarik. Hanya saja, kamu hanya terikat pada tubuh Qin Xueli. Tidak heran kamu membeli begitu banyak hadiah untuk Lily. Bahkan tidak rela membeli satu baju untuk dirimu sendiri.
Kamu benar-benar orang yang baik. Lily bertemu dengan pria seperti ini. Kamu harus benar-benar menghargainya. Meskipun kata-kata ini tampaknya meminta Qin Xueli untuk menghargai. Tetapi Xin dan Angela berbicara dengan nada yang sangat sarkastik. Semua yang mereka katakan adalah sindiran. Qin Xueli mulai merasa cemas. Aku mengundang kalian untuk membantunya menghindari alkohol. Sekarang malah membuatnya terjebak. Apakah ada sahabat seperti ini? Ternyata sahabat semuanya terbuat dari plastik. Melihat pria baik, apa pedulinya dengan sahabat? Sekarang meskipun bukan perampokan terang-terangan, tetapi juga tidak berbeda jauh dari perampokan terang-terangan. Qin Xueli juga pernah bilang padamu saat berbelanja, membelikan dia begitu banyak barang. Dia cukup merasa malu. Siap membelikanmu pakaian yang layak. Tapi sayangnya kamu menolak. Menolak dengan sangat tegas. Dia bisa berbuat apa? Tidak mungkin dia memaksakan diri untuk memberi. Itu juga tidak baik. Tapi sekarang orang-orang menggunakan ini untuk menjebaknya. Aduh, saya tidak punya tuntutan apapun tentang pakaian. Lagi pula, Lily bilang ingin membelikan saya satu set. Jangan lihat pakaian saya yang agak lusuh, tapi sangat nyaman dipakai. Lily, maukah kamu menemani saya untuk melompat sebentar? Mana mungkin kamu tidak bisa melihatnya? Apa pemikiran bintang ini dan Angela? Namun, kamu tidak memiliki perasaan baik terhadap kedua orang ini. Secara aktif membantu Qin Xueli keluar dari situasi sulit. Tingkat ketertarikan meningkat. Tingkat ketertarikan Qin Xueli padamu langsung meningkat. Pukul 10, keduanya berdiri dan masuk ke lantai dansa. Meskipun Qin Xueli tidak sering datang, tapi datang ke bar. Sudah cukup sering ke tempat seperti klub malam. Berbagai gerakan dansa tidak bisa dibilang mahir. Tapi pada dasarnya bisa. Tapi dia di depanmu terlihat seperti jarang berdansa. Terlihat tidak terlalu mahir. Bagaimana? Masih bisa minum? Kamu sambil belajar cara orang lain bergoyang sambil bertanya. Jika masih bisa minum, maka nanti biarkan penjual itu membawakan satu set lagi. Jalan Dashi. Jika kamu tidak puas, apakah aku akan menemanimu minum? Qin Xueli berkata pelan. Kamu bahkan tidak berani memimpikannya. Qin Xueli akan mengucapkan kata-kata seperti itu padamu. Biasanya Qin Xueli adalah gadis yang sangat dingin. Hanya pria tampan, kaya, dan berkuasa. Hanya dia yang bisa mencairkan embun di wajahnya. Seperti kamu yang hanya seorang loser. Meskipun tidak sampai mengabaikan. Tapi ia hanya seorang pejalan kaki. Sudah tidak ada interaksi lain selain pekerjaan. Sekarang justru seperti kucing kecil yang manis. Dia bilang jika dia tidak merasa puas minum, maka dia akan menemani untuk minum. Apakah ini kebahagiaan orang kaya? Dulu, kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah berkeringat, istirahat sejenak. Ketika mereka berdua kembali, kamu melihat seorang pria asing. Duduk di dalam kotak VIP. Alisnya rapi dan terawat. Wajahnya juga dipoles makeup. Membuat tulang pipinya terlihat tinggi. Terlihat sedikit tampan. Jarak pria ini hampir sama dengan posisi kamu sebelumnya. Memegang gelas minuman di tangannya. Sedang berbicara bisik-bisik dengan Angela. Kedua orang itu saling tatap dengan tatapan samar. Jika lebih dekat, bisa langsung berciuman. Ini membuatmu sangat tidak nyaman. Kamu bahkan tidak memberi salam. Hanya minum minumanku. Bahkan duduk di tempatku. Bahkan menggoda cewekku. Apa maksudmu? Kamu sedikit mengganggu suasana. Meskipun kamu tidak merasakan apa-apa terhadap Angela. Angela juga bukan gadismu. Tapi tempat duduknya adalah kamu yang pesan. Minumannya adalah kamu yang beli. Orangnya adalah kamu yang bawa masuk. Ini benar-benar tidak menganggapmu sama sekali. Qin Xueli juga memperhatikan tempat duduk itu. Angela dan situasi pria itu. Dia mencuri-curi melihat wajahmu. Ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Hanya terlihat kamu hanya menyipitkan mata. Wajahmu tenang seperti air. Ini membuat Qin Xueli sedikit terkejut. Di tempat duduk, Xin bertukar pandang denganmu. Segera mencubit pinggang Angela. Angela juga menyadari ada sesuatu yang salah. Segera dia berpisah dengan pria itu. Saat itu kamu baru membawa Qin Xueli kembali. Ini adalah teman saya, Chen Feiyu. Tidak menyangka bertemu di sini. Lalu mengajaknya minum segelas. Angela memperkenalkanmu. Juga sekalian membela diri sedikit. Ini pasti Zheng Xiao, kan? Nama saya Chen Feiyu. Chen Feiyu segera bangkit dari tempat duduk. Secara aktif merendahkan diri untuk memperkenalkan diri kepada kamu. Lagi pula, apa yang baru saja kamu lakukan memang agak tidak pantas. Hanya saja tidak tahu apakah ada yang kamu terlihat lebih rendah hati. Sahabat baik, ya, ayo cepat lakukan. Kembalilah ke posisi utama. Kamu memanggil penjual ke sini. Setelah itu, berikan saya satu set Xiao Shenlong setelah membayar. Tidak ada pengembalian sistem. Lagi pula, ini bukan untuk menghabiskan uang untuk wanita. Xiao Shenlong datang tanpa asap senjata.
Musik juga tidak berhenti. Hanya ada sorotan lampu selama 3 detik. Qin Xueli sebenarnya agak terkejut. Jika itu adalah wanita lain, mungkin sudah memarahi dan pergi. Menghajar pria itu. Atau mengusirnya. Sebelumnya di perusahaan, kamu adalah orang yang sangat jujur. Mengatakan bahwa kamu sangat patuh juga tidak berlebihan. Kamu ternyata memiliki keberanian dan jiwa yang seperti ini. Tidak memukul orang. Sebaliknya, malah memesan satu set untuk Chen Feiyu. Set Xiao Shenlong seharga 38.888. Penampilanmu terlihat sangat mencolok di matanya. Tidak menyangka Zheng Xiao begitu menghargai saya. Saya harus menghormati Zheng Xiao. Chen Feiyu mengangkat gelas untuk menghormati kamu. Mari kita minum 3 gelas berturut-turut. Apakah kamu datang sendirian? Kalau begitu, silakan duduk. Ayo minum bersama kami. Zheng Xiao sangat mengesankan. Kalau begitu, saya akan menurut. Permainan Anda sudah berakhir. Chen Feiyu tidak duduk dekat siapapun. Duduk di posisi paling tepi. Selanjutnya, kita main dadu lagi. Setelah minum beberapa gelas, kamu hanya bertanya satu hal kepada Feiyu. Apa hubunganmu dengan Angela? Chen Feiyu merasa cemas. Wajahnya sedikit berubah. Angela juga mengerutkan kening. Pertanyaan ini sedikit banyak berhubungan dengan privasi. Menanyakan pertanyaan seperti ini memang agak menyinggung. Tapi Chen Feiyu juga tidak berani untuk tidak menjawab. Apalagi saya sebelumnya bekerja di bidang pengelolaan video pendek. Bisa dibilang saya adalah atasan Angela. Aku menggalinya. Oh, begitu ya? Kamu sedikit berpikir dan mengangguk. Jadi, apakah kamu pernah melakukan aturan tidak tertulis dengan Angela? Jika kalimat ini diucapkan dalam hubungan yang setara, 9 dari 10 kemungkinan akan dipukul. Bisa jadi, kamu akan disiram dengan segelas minuman di wajahmu. Semua orang mengernyitkan dahi. Tapi tidak ada yang berani bergerak. Ini tidak ada. Saya dan Angela hanyalah atasan dan bawahan biasa. Kami juga memiliki hubungan persahabatan yang normal. Pasti tidak seperti yang Anda bayangkan. Chen Fei segera melambaikan tangannya. Dia menjelaskan, lalu bagaimana dengan adikmu? Chen Feiyu berkeringat deras, kamu merasa sangat senang di dalam hatimu. Ini jauh lebih menyenangkan daripada langsung membiarkan satpam memukuli Chen Feiyu. Jauh lebih menyenangkan, di meja minum ada pria yang tidak minum alkohol. Saya memaksa kamu untuk minum. Kamu harus memaksakan diri untuk minum. Di acara makan, saya meminta adik perempuan untuk menari untuk membantu suasana. Meskipun kamu sangat enggan dan tidak ingin, kamu tetap harus memaksakan diri untuk menari untukku. Menghina orang lain juga merupakan salah satu bentuk hak. Minumnya sudah agak banyak. Otak saya agak tidak bisa berpikir. Jika pertanyaannya tidak seharusnya ditanyakan. Kalian jangan sampai marah padaku. Mengetahui tetapi berpura-pura tidak mengerti. Tidak ada, justru kurang. Saya pergi ke toilet, kamu bangkit dan pergi. Kamu datang ke toilet dengan sengaja mencuci wajah. Melihat diri sendiri di cermin dengan wajah merah merona. Baru saja menjadi pemimpin, kamu kalah cukup parah. Sudah dipaksa minum cukup banyak alkohol. Sudah hampir mencapai batas. Jika minum lagi, kemungkinan akan tidak sadar. Itu juga agak memalukan. 99% dari hal di dunia ini bisa diselesaikan lebih awal. Jika tidak bisa minum atau bermain, kamu bisa minta bantuan orang lain. Maka kamu melambaikan tangan. Memanggil penjual itu, bro, apa yang kamu inginkan? Apakah ada orang di sini yang bisa minum dan bermain dengan pemimpin yang kuat? Jika ada, panggil ke tempat duduk saya untuk minum. Saya akan memesan satu set Big Dragon lagi. Penjual melihatmu dengan wajah merah padam, agak berlebihannya. 4 gadis, kamu tidak bisa membuat satu pun mabuk. Masih harus meminta orang lain untuk membantu Anda menuangkannya. Memang agak lemah. Tapi ini tidak ada hubungannya denganmu. Hanya menghasilkan uang. Baiklah, bro, saya akan segera mengaturmu. Setelah kembali ke tempat duduk, penjual segera membawa seorang gadis tinggi. Alisnya seperti pegunungan jauh, wajahnya seperti bulan sabit, dengan 2 air alkali. Gadis yang mengenakan pakaian olahraga ketat. Penampilan dan pakaiannya di sini memang agak berbeda. Tapi itu tergantung orangnya. Gadis ini mengenakannya dan memiliki aura. Suatu kepribadian yang istimewa, bro. Ini adalah ketua kelompok penjual di bar kami yang masuk. Pemimpin kelompok penjualan. Dengan kata lain, itu pasti adalah bintang utama dari Mawar Merah, kan? Kamu merasa sedikit sayang. Asalkan melakukan pekerjaan yang layak. Hanya dengan penampilan dan kondisi tubuhnya. Tentu saja banyak orang yang menghabiskan uang untuknya. Apa salahnya jika gadis seperti ini melakukan sesuatu? Kenapa harus datang ke bar? Meskipun kamu belum pernah ke bar. Tapi kamu pernah mendengar tentang bar. Beberapa hal tentang penjualan. Tidak ragu untuk menjual jiwanya. Hanya untuk membuat pelanggan membuka beberapa botol lebih banyak.
meningkatkan beberapa kinerja. Penjual pria itu juga mengatakan, dia adalah pemimpin kelompok penjualan, tanpa sedikit pun kemampuan. Bagaimana bisa ditempat dengan lampu seperti ini? Menjadi pemimpin kelompok penjualan di tempat yang penuh lampu merah dan hijau. Sayang sekali, benar-benar sayang. Sebenarnya, penjual pria itu memiliki makna lain. Artinya, Jinlu adalah bintang utama dari mawar merah kalian. Zheng Xiao, saya adalah Jinlu. Anda bisa memanggil saya Shuang-Shuang. Bisa main kartu tidak? Ayo bantu aku bermain. Ayo main satu set Dewa Naga lagi. Menggesek kartu menghabiskan 88.888 yuan. Sistem telah mengembalikan 888.880 yuan ke akun. Kali ini pengembalian dari sistem benar-benar sudah masuk. Musik di seluruh tempat kembali terhenti. Kabut yang dihasilkan oleh es kering juga jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Sorotan lampu menyoroti tempat dudukmu. Berhenti selama setengah menit penuh. Ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dari wajah penjual itu. Malam ini benar-benar berani ya. Bahkan dia berteriak di seluruh tempat menggunakan mikrofon. Tempat duduk nomor 65 sedang kosong. Ayo main satu set Dewa Naga lagi. Diberikan untuk 4 orang penuh. Semua tampak lengkap. Sepanjang malam memesan satu set Dewa Naga dan satu set naga kecil. Ini sudah menghabiskan lebih dari 100.000. Tidak bisa minum sendiri lagi. Bahkan memesan satu set Dewa Naga lagi. Di bar, dia memanggil seorang gadis untuk menggantikan minumnya. Meskipun kaya, tidak bisa menghabiskan uang seperti ini, kan? Sebelumnya memanggil Zheng Xiao hanya sekadar sopan santun. Sekarang benar-benar harus memanggilmu Zheng Xiao. Selain anak orang kaya, siapa yang bisa menghabiskan uang sebanyak ini? Qin Xueli sangat terkejut dengan hal ini. 2 set Da Shalong dan 1 set Xiao Shenlong. Sudah sekitar 200.000. Kamu tidak berniat untuk melebihi batas kartu kredit, kan? Lalu tidak membayar utang dan langsung melompat, kan? Tidak mungkin ada orang yang bodoh sampai sejauh itu. Kamu benar-benar memenangkan lotre. Dan seharusnya hadiahnya juga tidak kecil. Setidaknya kamu memenangkan beberapa juta, kan? Tadi Xin dan Angela sudah mengincar kamu. Memesan satu set Da Shalong lagi. Jadi selanjutnya pasti harus bersaing langsung dengannya. Kenapa dia tidak menyadarinya lebih awal? Jika kamu tidak punya uang, bagaimana berani mengajaknya keluar? Seandainya tahu lebih awal, tidak akan memanggil ketiga orang ini. Sekarang bagaimana? Awalnya adalah pria miliknya. Sekarang dia harus merebutnya kembali. Zheng Xiao begitu bingung. Kalau begitu, mari kita ganti cara bermain untuk melewati tantangan. Jinlu dengan percaya diri mengusulkan untuk bermain tantangan solo. Auranya sangat kuat. Menghadapi beberapa orang di tempatnya, dia sama sekali tidak merasa canggung. Di seluruh bar, dia bisa mendekati meja manapun. Dia bisa mengubah urutan pelajaran utama menjadi tempatnya sendiri. Kamu juga sedikit memperhatikan betapa baiknya jalan pintas untukmu. Perasaan hanya 10 poin. Ini membuatmu sangat terkejut. Mungkin di mata jalan pintas, kamu hanyalah orang biasa yang sedikit lebih kaya. Tamu datang untuk menemanimu minum. Itu hanya pekerjaannya saja. Tidak ada pikiran lain. Silakan, adik perempuan ini datang dulu. Jalan pintas menunjuk ke Qin Sue di sebelah kanannya. Saya tidak bisa minum. Tidak bermain dengan Qin Xueli sebenarnya sedikit membuatnya kesal. Menolak. Rekor sama sekali tidak memperhatikan Qin Xueli yang berikutnya. Angela terlihat tidak terima. Ya sudah, datang saja. Siapa takut siapa? Bukankah hanya sedikit lebih tampan? Meskipun dadu juga memiliki unsur teknis, tapi banyak kali bergantung pada keberuntungan. Setelah 2 putaran, jalan pintas ternyata tidak kalah satupun. Sebenarnya itu membuatmu sedikit terkejut. Jinlu baru saja mengatakan bahwa dia masih bisa bermain. Ini benar-benar masih bisa. Sudah sangat kuat. Oke, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak bisa minum lebih dari mereka. Hanya bisa meminta orang lain untuk menjadi tangan kananku. Begitu datang, langsung menang 2 ronde. Hatimu merasa sangat nyaman. Inilah kekuatan super. Melihat baru saja dituangkan. Beberapa minumanmu itu. Saat ini, tampak tidak terima. Dalam hati tetap merasa cukup nyaman. Di bar, dia tampak seperti ratu. Kamu secara samar-samar memiliki sedikit ketertarikan padanya. Tidak buruk, sangat menyenangkan. Bagaimana aku harus mendukungmu agar itu dianggap prestasimu? Kamu menghentikan sejenak. Tepat di 09 sudah cukup. Baik, lanjutkan dengan satu set Dewa Naga. Menggesek kartu menghabiskan 88.888 yuan. Sistem mengembalikan 888.880 yuan sudah masuk. Kali ini kamu membayar untuk masuk. Jadi sistem juga memberikan pengembalian. Baik, terima kasih Zheng Xiao atas dukungannya untuk masuk.
Tian-Tian tersenyum manis padamu, membuat hatimu berbunga-bunga. Tapi selain ucapan terima kasih, tingkat ketertarikan Jilu terhadapmu masih berada di angka 10. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi. Ini membuatmu sangat terkejut. Setidaknya Da Shalong mendukung. Bagaimanapun juga, itu bisa meningkatkan beberapa poin. Siapa yang ingin tidak memiliki sedikit pun? Wanita ini sedikit menarik. Ketertarikanmu terhadapnya semakin kuat. Senyuman manis itu benar-benar mengikat hatimu. Namun, tingkat ketertarikan Jilu terhadapmu tidak mengalami perubahan. Sekarang hampir bisa dipastikan. Masuk bukanlah seorang wanita yang bisa ditaklukkan dengan uang. Saya sedikit lelah mencari uang. Tapi jika saya lupa di kantor, tidak ada cara untuk pulang. Qin Xueli berkata pelan di telingamu. Jika saya lupa di kantor. Kata-kata ini terdengar sedikit menggoda. Apakah maksudnya adalah untuk membuatmu menemaninya ke hotel? Kalau begitu, kamu tinggal di hotel malam ini. Anggap saja itu dari saya. Nanti saya transfer uang. Saya masih ingin bermain sedikit lagi. Titik ketertarikanmu sekarang tidak berada pada Qin Xueli. Dan pada catatan orang ini. Selain kamu, Qin Xueli tidak menyapa siapapun. Cermin telah meninggalkan lokasi. Dia sudah menyadarinya. Baik itu Xin atau Angela. Atau yang dia sebut sahabat baiknya. Sudah menjadikanmu sebagai target. Meskipun di permukaan tampak baik-baik saja. Tapi sebenarnya sudah retak. Sudah retak ya sudah. Qin Xueli juga tidak terlalu peduli. Sebenarnya mereka bertemu saat bermain di luar. Setelah dia pergi, kamu berpikir berapa banyak uang yang akan kamu kirim ke Qin Xueli? Mengirim 10.000 tidak bisa. Sistem tidak selalu memberikan cashback. YBI secara resmi dikategorikan sebagai kota tingkat 2. Tapi sebenarnya hanya bisa masuk kategori 3 atau 4. Hotel dengan spesifikasi tertinggi hanya beberapa ribu yuan. Kamu memang belum pernah mendengar tentang ada yang hidup dengan 10.000. Kamu memasukkan 5.200 dan mendapatkan untung. Keluar juga mencatat sedikit permohonan maaf. Bermain sampai larut. Anggap saja saya mengganti kamu untuk menginap di hotel yang lebih baik. Segera setelah itu dia mematikan ponselnya. Mengamati kembali saat memasuki Maruto Uzi. Beberapa orang berikutnya. Tanpa pengecualian semuanya masuk ke dalam camp. Chen Fei dan 4 lainnya akan segera. Tingkat ketertarikan individu padamu tanpa pengecualian. Semuanya menurun. 510 malam. Mencari seorang wanita malam yang kuat untuk memberi mereka minuman. Bahkan tidak ada yang menyarankan untuk minum 1 gelas pun. Tidak menurun itu aneh. Tentu saja kamu sama sekali tidak menghiraukannya. Jika menurun, ya sudah menurun saja. Saya pergi sebentar ke toilet. Chen Fei Yu baru saja berdiri dan hampir muntah. Untungnya bisa menahan diri. Jika tidak, akan muntah di seluruh tubuhmu. Aku juga akan pergi. Muntah setelah minum 2 kali berturut-turut. Kamu sangat puas dengan jalan pintas. Tidak bisa lagi. Xin dan Angela berdua memegang dada mereka. Sangat tidak nyaman meminta ampun kepada jalan pintas dan kamu. Kalau begitu, biarkan seperti ini dulu. Jalan pintas berdiri dan mengangkat gelas. Mengarahkan gelas yang sudah diisi sebelumnya kepadamu. Cobalah untuk meminumnya sekaligus. Zheng Xiao, saya tambahkan Anda di WeChat. Tingkat ketertarikanmu terhadap Jilu masih 10 poin. Tapi dia secara aktif meminta WeChatmu. Tentu saja, kamu tidak menolak untuk menambahnya setelah itu. Dia segera mengirim pesan, Zheng Xiao. Sekarang belum pulang kerja. Nanti saya akan mentraktir Anda makan malam. Kata-kata ini, tentu saja, tidak nyaman untuk diucapkan di depan orang lain. Mengatakan itu membuatmu semakin mengaguminya. Mereka yang bisa bekerja di bar umumnya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Tapi Jilu bekerja sebagai penjual di klub malam. Jika bukan untuk uang, untuk apa? Setelah menambahkan WeChat Jilu, Jilu langsung pergi. Kaf segera datang, saudara. Apakah Anda masih minum? Tidak, saya sudah cukup. Apakah kamu ingin aku menuangkan? Kamu tersenyum, tidak berani. Ini adalah kartu VIP yang kami berikan dari Mawar Merah. Jika datang lagi, Anda akan mendapatkan perlakuan istimewa. Tangan penjual pria dan gadis. Kartu tanah diserahkan ke tanganmu. Kamu melihat-lihat. 2 makhluk di sofa yang sudah mabuk. Kamu percaya. Jika kamu mengusulkan untuk membawa 2 orang ke hotel untuk beristirahat sekarang, mereka seharusnya juga tidak akan menolak. Hanya saja, 2 orang itu bisa pergi dengan diri mereka sendiri malam ini. Jadi, malam besok mereka juga bisa pergi dengan orang lain. 1 kunci bisa membuka 10.000 kunci. Ini menunjukkan bahwa kunci ini adalah kunci universal. 1 kunci bisa dibuka oleh 10.000 kunci. Itu berarti kunci ini adalah kunci yang buruk. Seperti bintang. Meskipun kedua wanita ini, Angela, cantik. Tapi tidak tahu sudah berapa banyak orang yang membukanya. Jika kebetulan ada penyakit di tubuhnya, itu benar-benar tidak sebanding.
Susah payah mendapatkan sistem yang luar biasa. Jika besok tidak ada nyawa, benar-benar rugi besar dan masih tersisa cukup banyak. Jika kalian ingin minum, teruslah bernyanyi di sini. Jika tidak ingin minum, simpan saja untuk diri sendiri. Keluar untuk berjalan-jalan. Di sini agak pengap. Kamu menunjuk ke beberapa botol blackjack yang tersisa di meja. Penjual pria itu terkejut. Ini apa sih? Membuka 3 set dewa naga dan 1 set naga kecil. Tidak membawa seorang gadis pun. Atau apakah kamu sudah diatasi oleh keadaan? Kamu telah menambahkan WeChat penjual pria. Minat yang terakhir mungkin lebih besar. Bro, bagaimana kalau saya juga menambahkan WeChat Anda? Nanti jika Anda datang, beritahu saya sebelumnya. Saya akan menyimpan tempat terbaik untuk Anda. Jika Anda minum terlalu banyak, saya bisa memanggil pengemudi untuk mengantar Anda pulang. Siapa yang tidak ingin mendekati orang seperti ini? Kamu menambahkan WeChat penjual pria. Kemudian diantar keluar dari mawar merah. Berjalan di jalan. Anda menatap saldo kartu bank Anda untuk waktu yang lama. 2666401 malam itu menghasilkan lebih dari 2,66 juta. Mengenai kekuatan finansial yang nyata, Anda tidak perlu khawatir lagi. Setelah keluar dari tempat malam, Anda merasa telah memahami banyak hal. Di ponsel, Anda menerima pesan WeChat dari Qin Sueli. Saya sudah memesan kamar. Shangri-La 9,694. Petunjuk dari pesan ini semakin jelas. Selama bukan orang bodoh, semua orang bisa melihat apa arti pesan ini. Ingin aku mencarinya. Kamu ragu sejenak. Akhirnya tetap mengirimkan satu pesan selamat malam. Dan tidak membalas pesan Qin Sueli lagi. Hotel Shangri-La. Qin Sueli selesai mandi. Sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk. Sambil menyegarkan ponselnya. Selama itu, dia terus menunggu suara ketukan pintumu. Tapi ketika Qin Sueli melihat pesan yang kamu kirim, hatinya merasa tidak enak. Hanya 2 kata, selamat malam. Dia sudah mengisyaratkan seperti itu padamu. Apa kamu tidak mengerti? Apa kamu tidak paham apa maksudnya? Artinya malam ini kamu bisa datang untuk tidur. Kamar 9694 Shangri-La. Datanglah mencariku. Kamu mengajakku berbelanja? Apakah itu tidak berarti kamu ingin tidur denganku? Sekarang aku mengabaikan banyak proses di tengah. Memberi kamu kesempatan ini untuk berhasil. Kamu bahkan hanya mengirim satu pesan selamat malam. Secara tidak langsung menolak dia. Qin Sueli benar-benar tidak mengerti pria ini. Beberapa tindakanmu malam ini tidak seperti yang dia kenal sebelumnya. Hal-hal yang bisa dilakukan. Dia tidak mengerti bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kaya. Dia sedikit menyesal saat di mal dulu. Meskipun kamu menolak untuk membiarkannya membeli pakaian, dia tetap harus bertahan. Beberapa ratus yuan. Kenapa dia tidak mau mengeluarkannya saat itu? Sampai kemudian masuk ke bar. Dia dengan mudah menghabiskan lebih dari 200.000 untuk minum. Dia menyadari bahwa semuanya tidak semudah itu. Wanita lebih jujur dan juga lebih penakut. Dalam pandangannya, itu adalah tipe yang tidak memiliki pendirian. Pria yang bisa dia kendalikan dengan mudah. Qin Sueli sudah bekerja selama 3 tahun dan juga merasa lelah. Jika hubungan denganmu berjalan lancar, ditambah jika kamu juga mulai memiliki sedikit uang, jika bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dia masih merupakan calon suami yang baik. Dia semakin memikirkan hal itu dan semakin kesal. Sampai akhirnya, dia benar-benar tidak ingin memikirkan lagi. Dia langsung melemparkan ponselnya ke samping. Dia menyelipkan kepalanya ke dalam selimut. Saat ini, kamu juga menerima pesan yang dikirim. Baru saja selesai. Apakah Zheng sudah tidur? Tidak ada. Di mana Anda sekarang? Hanya berkeliaran di jalan. Bangunlah, kirimkan lokasi. Kirimkan lokasi kamu. 10 menit kemudian, sebuah sepeda motor listrik perlahan mendekat. Berhenti di sampingmu. Naiklah. Kamu bisa mengemudikan ini untuk menjemputku. Tidak minum saat mengemudi, tidak mengemudi saat minum. Jalan dekat mengenakan kaos olahraga. Dia memutar pinggang untuk melihat yang duduk di kursi belakang. Dapat terlihat sepotong kulit putih yang terbuka di pinggang. Membuat orang merasa ingin meraih dan mencubitnya. Keduanya tiba di sebuah restoran. Seluruh jalan hanya restoran ini yang buka. Masih ada cukup banyak tamu. Sepertinya bisnisnya sangat baik, bos. 1 porsi telur orak-arik dengan daun bawang. 1 porsi kerang kukus dengan kurma merah. 1 porsi daging sapi dengan kura-kura. 1 porsi lagi umbi sayur yang diasinkan. Wah, semua hidangan ini pasti baik untuk ginjal, ya? Malam ini, apakah kamu khawatir aku tidak bisa? Kenapa mengajakku makan? Kamu mengeluarkan pertanyaan dari hatimu. Melihat kamu kaya, aku ingin mengenalmu sedikit. Bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun. Dengan jujur, dia mengungkapkan pikirannya. Tidak terdengar seperti kebohongan. Siapa yang bisa bermain di mawar merah tanpa uang? Kamu tersenyum, berarti kamu lebih kaya, kan?
Hahaha, dia tertawa. Tertawa dengan sangat alami. Kamu tidak bisa membantah jawaban ini. Menghabiskan lebih dari 20.000 di Mawar Merah dengan mudah. Bahkan bos dengan kekayaan miliaran pun tidak berani menghabiskan uang seperti ini. Dia bangkit dari meja dan duduk di sampingmu. Apakah kamu merasa? Aku menemani klien minum di klub malam. Itu adalah jenis yang cukup kotor. Cukup sembarangan. Masih wanita yang sangat materialistis. Kamu terdiam sejenak. Sebenarnya, aku tidak merasa seperti itu. Hanya penasaran saja. Kamu sebenarnya sudah siap tadi. Terpaksa bersiap dengan wajah datar. Jalan pintas mengulurkan tangan dengan terburu-buru. Mengangkat dagumu. Kamu penasaran? Ya? Sekarang kamu hanya bisa terpaksa mendongak. Mengangguk 3 kali berturut-turut. Segera setelah itu, jalan pintas mendekat ke telingamu. Dia berkata, kalau begitu, malam ini ikut aku pulang. Malam yang panjang, aku akan ceritakan padamu. Saat berbicara, masih ada semangat. Perutmu tiba-tiba terbakar oleh api yang aneh. Apakah Azheng sejujur ini? Bahkan lebih langsung daripada Qin Sueli. Baiklah, kamu semakin menyukainya. Tapi ketertarikan di kepalanya. Namun, itu membuatmu mulai meragukan sistem. Apakah ada kesalahan? Tingkat ketertarikan saat ini 10 poin. Senyumnya, rayuannya, isyaratnya terlihat begitu alami di matamu. Namun, tingkat ketertarikan tidak berubah sama sekali. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa level yang dimasuki sangat tinggi. Kenapa kamu begitu canggung? Kita harus mengisi perut dulu, kan? Bagaimana jika perut lapar? Masuk ke dalam, berdesakan untuk mendapatkan makanan. Kamu juga tidak peduli apakah perutmu lapar atau tidak. Makan dengan rakus. Masuk ke dalam pembicaraan yang masuk akal. Lagi pula, sudah diputuskan untuk menginap di rumahnya. Tidak ada salahnya makan sebentar. Apapun yang terjadi, makanlah beberapa hidangan yang kuat ini. Agar malam nanti punya energi lebih untuk bekerja. 20 menit kemudian, keduanya selesai makan dan keluar dari restoran. Ayo, kamu duduk di kursi belakang. Dengan sedikit pengaruh alkohol, dia langsung memeluk pinggang Jinhua. Hei, kamu ngapain? Aku minum terlalu banyak, pusing di mobil ini adalah mobil listrik. Mobil listrik juga bikin pusing. Kamu menjawab dengan wajah tebal. Harus diakui, memegang pinggang Jinhua itu memang sangat enak. Hanya tua. Jangan pegang aku, ya? Aku takut gatal. Beberapa menit kemudian, keduanya tiba di kompleks Villa Jiangshan International. Kamu tinggal di sini. Kamu terlihat sedikit terkejut. Harga rumah di sini di utara malam sudah bisa dianggap sebagai plafon. Tingkat. Ada sebuah tim profesional yang cukup besar. Secara berkala melakukan pemeliharaan dan pengaturan kompleks Villa Jiangshan. Hanya biaya ini saja sudah cukup mahal. Saya menyewanya. Masuk ke jalan belok. Keduanya masuk ke salah satu yang baru saja masuk. Begitu masuk, dia langsung melepas sepatu hak tingginya. Sepasang sepatu putih bersih. Mencoba menginjak di lantai kayu. Kamu baru saja ingin berbicara. Jalan masuk mendekat. Berdiri di depanmu, mendongak menatapmu. Tingginya tidak terlalu tinggi. Sedikit di atas 1,7 meter. Sedikit masuk dan melepas sepatu hak tinggi, tingginya hanya 1,65 meter. Dia berjalan ke depanmu. Mendongak menatapmu. Jalan masuk tiba-tiba menangkap kedua lenganmu dan menarik dengan kuat. Menghempaskan seluruh tubuhmu langsung ke dinding. Seluruh punggungmu menghantam dinding. Mengeluarkan suara berat. Bibir merah menyala itu perlahan mendekatimu. Kedua orang itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari hidung ke hidung. Kenapa kamu tidak bisa menahan diri untuk bertanya? Tidak tahu apakah aku begitu akrab. Kamu cukup suka dengan perasaan didorong oleh Dewi. Apakah kamu membeli rumah? Kamu langsung berani. Kamu awalnya berpikir datang ke tempat tinggal Jinlu. Akan terjadi beberapa cerita indah di malam hari. Datang untuk bertanya apakah kamu membeli rumah. Selain pekerjaan di bar ini, Jinlu, dia juga seorang agen properti. Apakah kamu sangat kekurangan uang? Jika kamu membeli, aku akan menikah denganmu. Saat ini kamu jelas melihat. Jinlu mengucapkan kalimat terakhir. Tingkat ketertarikan terhadapmu langsung mencapai 80. Ternyata kalimat terakhir adalah yang terpenting. Beli rumah dan aku akan menikah denganmu. Berapa orang yang kamu bawa ke sini? Jinlu menatap matamu. Ketulusan hanya bisa dicapai dengan tatapanmu. Nada suara dan ekspresi halus di wajah bisa menunjukkan. Dia pasti tidak berbohong. Jika kalimat ini bohong, jalan pintas bisa saja membawa Oscar. Penghargaan di belakangnya bisa didapat dengan mudah. Kenapa harus saya? Karena kamu terlihat lebih jujur. Tidak ada niat jahat. Bukan orang jahat. Jadi saya berani membawamu pulang malam-malam. Tentu saja juga karena kamu lebih kaya. Kenapa orang jujur selalu terlihat jelas?
Di wajahmu seolah tertulis, orang jujur, dengan spidol. 3 kata, biarkan aku katakan yang sebenarnya padamu. Ini adalah rumah saya. Ayah saya terjerat kebiasaan buruk. Kehilangan semua harta benda. Dijatuhi hukuman 20 tahun. Sebelum masuk, dia berulang kali berpesan bahwa rumah ini ditinggalkan untuk saya. Meskipun ayah saya masuk penjara. Namun utang luar adalah bunga tinggi yang terus bertambah. Pada saat itu, tidak mungkin untuk membayarnya seumur hidup. Jadi saya mengambil keputusan untuk menjual rumah itu. Untuk menghentikan utang-utang itu. Sekarang ayah saya akan keluar dalam 2 bulan. Setelah keluar, saya pasti akan tinggal di rumah ini. Jadi saya sementara menyewa tempat ini. Selama bertahun-tahun ini, saya telah mengumpulkan hampir 3 juta. Tapi masih jauh untuk membeli rumah ini. Masih ada waktu 2 bulan lagi. Saya pasti tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Jadi saya berpikir untuk meminta kamu membeli villa ini. Setelah itu, saya selesai berbicara. Di dalam mata cantiknya yang awalnya penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Juga jarang melintas sedikit kesedihan. Kamu keluarkan 20 juta. Saya keluarkan 3 juta. Nama kita berdua akan tertera di rumah ini. Setelah membeli, saya akan menikah denganmu. Kalimat ini juga benar adanya. Saya benar-benar berniat untuk menikah denganmu. Jika tidak, tingkat ketertarikan dia tidak mungkin naik dari 10 yang selalu dipertahankan menjadi 80. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Apakah ada hubungan Sabtu malam? Apakah ada rencana pernikahan? Apakah tubuhmu bersih? Hal ini bisa kamu percayai. Meskipun saya bekerja di bar, saya selalu bangga menjaga diri. Selama bertahun-tahun ini, saya sibuk mencari uang. Tidak ada waktu untuk berbicara tentang cinta. Belum lagi mencari pasangan. Kata-katanya sedikit mengungkapkan ketidakberdayaan. Jika bukan karena rumah ini, dia mungkin akan memilih untuk mempertimbangkan. Untuk terus meningkatkan kemampuannya. Sampai pada titik ini, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu melihat jalan pintas untuk menjawab pertanyaanmu. Ekspresinya selalu menunjukkan kebuntuan. Jika itu orang lain, kamu sedikit banyak pasti akan meragukan. Tapi terhadap memasuki, kamu sama sekali tidak bisa meragukan. Sistem mengingatkan pemilik bahwa kamu telah menemukan cinta sejati. Apakah kamu bersedia menikahi memasuki sebagai istri? Jika pemilik bersedia, akan mendapatkan 30 juta cinta. Sistem dana secara otomatis terputus. Ini adalah cinta sejati. Sialan, kamu baru mengenal memasuki selama 2 jam. Apakah ini yang disebut cinta pada pandangan pertama? Menolakmu. Dalam hati langsung menolak jika menikahi jalan pintas sebagai istri. Dana cinta yang dikompensasi oleh sistem. Cukup untuk membeli rumah ini. Tapi masalahnya, bagaimana ke depannya? Gajimu 000. Apa yang bisa memberikan kebahagiaan dengan cara cepat? Saya membeli jalan pintas. Merasa meskipun dengan diri sendiri sebagai syarat. Ditempatkan di depanmu. Kamu harus memikirkan dengan matang. Tak disangka, dia setuju dengan begitu cepat. Harus sangat kaya, ya. Kamu bekerja sebagai apa? Masuk dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Tidak boleh terlihat. Tidak bisa dipamerkan. Kamu hanya bisa menjawab seperti ini. Hal-hal sistem tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Bahkan sengaja menggoda. Jika kamu tidak ingin berbicara, apakah saya tidak boleh bertanya? Jalan pintas tersenyum. Orang yang jujur seperti kamu. Bahkan takut untuk menyanyi. Berani melakukan bisnis yang tidak bisa terlihat? Kalau begitu, kamu pergi mandi dulu. Saya akan mencarikanmu 1 set pakaian bersih. Kamu segera menuju ke kamar mandi. Mencuci dengan cepat. Lalu keluar dengan membungkus handuk. Di ruang tamu. Masuk sambil memeluk selimut dan sedang merapikan beras di sofa. Keluar begitu cepat. Masuk dan terkejut dengan kecepatan mandimu. Jadi, kamu naik ke atas dulu. Kamarnya ada di lantai 2. Aku akan merapikan sedikit dan segera ke sana. Kamu terlihat tenang di permukaan. Sebenarnya, hatimu sudah sangat senang. Dengan cepat, dia berlari ke lantai 2. Setelah masuk ke kamar di lantai 2, langsung tercium aroma yang menyegarkan. Kamar itu didekorasi dengan indah. Tersusun rapi. Jenis yang tidak ada sampah di dalam tempat sampah. Tidak seperti beberapa gadis yang terlihat bersinar di permukaan. Dandanannya cantik sekali. Namun dalam kehidupan sebenarnya sangat berantakan. Semakin berantakan, semakin berantakan. Kamarnya seperti kandang babi. Tidak tahu kapan terakhir kali dirapikan. Ya, itu tentang mantan pacarmu, Yao Manman. Mencuci adalah tugasmu. Memasak adalah cara kamu menghasilkan uang. Apakah kamu yang membersihkan rumah atau kamu baru menyadarinya? Selama 3 tahun terakhir, kamu benar-benar merawatnya seperti nenek moyang. Kamu tidak sabar untuk merapikan tempat tidur dan masuk ke selimut. Suara aliran air dari kamar mandi terdengar dari bawah.
Sepertinya dia sudah masuk dan sedang mandi. Tiba-tiba merasa setiap detik sangat menyiksa. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu saat masuk? Setelah naik, dia menyalakan lampu meja dengan sembarangan. Tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Dia juga membawa satu selimut dan satu bantal. Jelas dia tidak berniat untuk melakukan sesuatu denganmu. Kenapa kamu menatapku? Cepat tidur. Apa kamu tidak mengantuk? Jalan dekat. Saat ini benar-benar terlihat seperti seorang istri yang lembut. Aku tidak bisa tidur. Kamu sudah makan begitu banyak makanan yang mengenyangkan. Seharusnya sudah tidak bisa tidur sekarang. Bersiap-siap untuk meluncur. Ngomong-ngomong, sudah berapa mantan pacar yang kamu miliki? Jalan dekat masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Seperti kamu bertanya. Meskipun orang seperti kamu cukup jujur, tapi seharusnya pacar diganti dengan cepat, kan? Hanya satu, baru putus kemarin. Seriusan? Aku benar-benar tidak bohong. Lalu, gadis-gadis di bar tadi malam itu, apa hubungannya denganmu? Jinlu bertanya lagi. Yang pergi lebih awal adalah rekan kerjamu. 3 orang itu adalah teman dekatnya yang dia ajak kemudian. Pria itu datang untuk minum. Saya tidak mengenal keempat orang ini. Kamu menjelaskan secara singkat hubungan beberapa orang ini. Gadis yang pergi lebih awal itu. Seharusnya dia menganggapmu sebagai pengagum hari ini. Mungkin itu adalah pasangan kencan. Sangat pintar, kamu tersenyum. Dia sudah menebak semua ini. Ini juga bukan tebakan. Terlihat jelas bahwa kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka semua menganggapmu sebagai orang yang mudah dimanfaatkan. Akhirnya kamu mengerti. Mengapa Jinlu terlihat berbeda dengan gadis-gadis lain. Terutama aura di tubuhnya. Itu tidak bisa dipalsukan. Jinlu bisa tinggal di rumah ini sejak kecil. Jelas dia juga seorang gadis terhormat. Aura seperti ini harus dibentuk sejak kecil, agar bisa dikembangkan. Ditambah lagi, ayah Jinlu sudah masuk lebih awal. Dia hidup mandiri. Kehidupan yang mandiri. Tatapan matanya perlahan juga membentuk semangat kekuatan spiritual itu. Feng Shui berputar. Seandainya bukan karena ayah Jinlu yang terlibat dalam bisnis sampingan, terjerumus dalam kebiasaan buruk, bagaimana mungkin dia bisa bekerja di tempat seperti bar? YB adalah kota konsumsi, tanpa dukungan industri apapun. Namun ada juga banyak miliarder yang muncul lebih awal. Ayah Jinlu seharusnya salah satunya. Jahe tetap pedas meski sudah tua. Keputusan ayah Jinlu di masa lalu sangat tepat. Jika Jinlu tidak menjual rumah ini saat itu, harga rumah sudah meningkat beberapa kali lipat. Seperti yang dia katakan sebelumnya. Sekarang dibutuhkan 23 juta untuk membeli rumah ini. Besok aku akan membawamu keluar untuk membeli mobil. Mengendarai sepeda listrik tidak terlalu berangin, kan? Apakah uang untuk membeli rumah cukup di tanganmu? Membeli mobil juga akan menjadi pengeluaran tambahan. Omong kosong. Jika tidak membelikanmu mobil, dari mana uang untuk membeli rumah? Meskipun sekarang kamu sudah memiliki sistem, uang di kartu belum banyak masuk. Rencanamu adalah membeli mobil untuk masuk terlebih dahulu. Kemudian menunggu sistem mengembalikan uang sebelum membeli rumah. Mobil apa yang kamu suka? Aku bisa menerima semuanya. Tiba-tiba kamu teringat sebuah lelucon. Pria brengsek mengemudikan mobil besar. Wanita brengsek mengemudikan Mercedes-Benz E. Teh hijau membeli satu edisi Lolita yang menggoda. Mobil apa yang seharusnya dibeli untuk seseorang seperti Jinlu? Pengetahuanmu tentang mobil tidak dalam. Mari kita lihat lagi di dealer 4S besok. Apakah kamu ingin tidur denganku? Jinlu tiba-tiba bertanya. Ini pertanyaan apa? Kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Jika tidak, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Bukankah sudah dikatakan? Rumahmu terlalu besar. Aku lapar. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan membuatkannya untukmu. Ingin makan bau kecil? Kamu menggoda. Jinlu memerah wajahnya. Dia tentu tahu apa yang kamu maksud. Keesokan paginya, setelah kamu bangun, matahari sudah tinggi. Di sampingmu, bayangan Jinlu sudah tidak ada. Melihat sekilas waktu, sudah lebih dari jam 10. Ada pesan dari saudara tahu di ponselku. Dia bilang ingin mengajakmu minum malam ini. Dari ruang tamu, terdengar alunan musik yang menenangkan. Keluar dari pintu kamar, kamu bisa melihat Jinlu sedang di atas matras yoga, melakukan peregangan. Dia mengenakan celana olahraga hitam. Bagian bawahnya adalah celana pendek cepat kering. Tubuhnya terlihat sangat terbuka. Penampilannya sangat seksi. Kamu sudah bangun? Aku sudah menyiapkan sarapan. Susu skim oatmeal tanpa pemanis. Kamu bisa makan sedikit. Bangun jam 6:30. Menghindari gula dan rendah lemak. Hidup ini terlalu disiplin, ya. Kamu juga pernah mencoba hidup seperti ini. Tapi tidak sampai seminggu sudah tidak bisa bertahan. Ketekunan Jinlu tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Setelah makan dengan sederhana dan merapikan, keduanya kemudian naik taksi dan tiba di Joy City lebih dulu.
Meskipun tahu kamu tidak terlalu memperhatikan pakaian. Tapi aku tetap ingin membelikanmu satu set pakaian terlebih dahulu. Masuk dan duduk di kursi belakang. Dengan aktif menggenggam tanganmu. Keduanya tiba di Daya City. Di bawah tatapan tajam yang menyengat. Membantu memilih beberapa set pakaian untukmu. Pakaian formal santai. Gaya Jepang, jalan tinggi, dan lain-lain. Meskipun kamu bilang tidak, tapi kamu tetap menikmatinya. Masuk dan menunjukkan pakaian di tubuhmu. Dengan serius membantumu memilih. Sungguh sangat memikat. Perasaan ini benar-benar menyenangkan. Nona, tuan ini. Apakah Anda ingin saya kemas pakaian yang lama? Buang saja. Dengan percaya diri, mengucapkan kalimat yang sopan. Berjalan-jalan lagi. Cukup, cukup, cukup. Saya sudah tidak bisa membawa lebih banyak. Apakah ada yang kamu inginkan? Aku akan membelikannya untukmu. Masuk dan memberimu beberapa set pakaian. Cukup untuk memesan satu set Dewan Naga di Mawar Merah. Jadi kamu juga ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu. Lipstik sudah habis. Jika kamu ingin membelikannya untukku, tolong bantu saya memilih satu set lipstik. Bebas pilih Saint Laurent saja. Kenapa merek Saint Laurent ini terdengar begitu akrab? Setelah masuk, kamu membawaku ke toko Saint Laurent. Kamu baru menyadarinya. Ini bukan toko yang kamu kunjungi kemarin bersama Kinsueli? Toko lipstik, kan? Modal awal saya sendiri adalah 300.000. Itu didapatkan di sini. Toko seperti Saint Laurent, dalam pandangan catatan, hanya bisa disebut sebagai belanja sembarangan. Ketika wanita tua yang kaya itu melihatmu, dia sedikit terkejut. Kamu membawa gadis lain ke konter untuk berbelanja lagi. Siapa orang ini sebenarnya? Kenapa setiap hari berganti? Gadis yang kemarin cukup cantik. Bisa dapat nilai 8. Gadis yang kamu bawa hari ini. Bahkan tidak bisa dapat nilai 10. Baik dari segi tubuh, wajah maupun pesonanya jauh lebih unggul dari gadis kemarin. Jika tidak punya 180.000 di tangan, bagaimana mungkin bisa mendapatkan gadis seperti ini? Nona tua segera mendekat untuk bergaul. Tuan Zheng, Anda sudah datang. Silakan lihat yang mana dan beritahu saya. Saya akan menjelaskan secara rinci untuk Anda. Saya akan memberikan diskon 20%. Anda merasa kesulitan tetapi tidak bisa mengatakannya. Bisakah Anda tidak begitu akrab? Bagaimana dia tahu bahwa namanya Zhang? Mungkin saat dia menggunakan kartu kemarin. Mungkin nama belakang Tuhan di stroke. Anda mencuri pandang ke arah Jinlu. Ingin tahu reaksinya seperti apa? Jinlu hanya tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Apakah saya mengenal Anda? Gadis itu. Ayo datang dan rekomendasikan sesuatu. Anda menunjuk ke Xiao Liu kemarin. Kakak tua juga bingung sekali. Menjadi manusia itu memang sangat sulit. Masuk ke dalam tanpa memilih seperti Kinsueli. Aku ingin apa saja. Dia memilih lipstik warna merah hati babi. Lalu dia pergi ke meja kasir untuk membayar. Tunggu, saya datang. Kamu dengan cepat mengeluarkan sebuah kartu dari saku. Berikan kepada Xiao Liu. Jalan pintas tidak menolak. Di tempat itu, dia menghabiskan 1.888 yuan untuk penampilannya di depan cermin. Sistem telah mengembalikan 18.880 yuan dan sudah masuk. Bagaimana? Jalan pintas mengerutkan bibirnya. Mengeluarkan suara yang seksi. Benar-benar tampak seperti Dewi. Karisma yang mengalahkan Kinsueli beberapa jalan. Saat keluar, mereka melewati sebuah toko jam tangan. Kamu memberinya sebuah jam tangan sebagai tanda perhatian. Menghabiskan 59.998 yuan. Sistem telah mengembalikan 599.980 yuan dan sudah masuk. Di Joy City, dia menghadapinya dengan santai. Setelah itu, mereka langsung menuju pusat penjualan mobil YBI. Di sini berkumpul banyak toko penjualan merek besar. Silakan pilih sesuka hati. Hanya satu hal yang tidak boleh kurang dari 3 juta. Jalan pintas tertegun sejenak. Apakah saya menikahi seorang dewa kekayaan? Kamu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Kamu adalah dewa kekayaanku. Sekarang ada lebih dari 3 juta di kartu. Selama membeli mobil, semuanya akan dihabiskan. Jadi ada uang untuk membeli rumah di Jilu. Pergi ke sana untuk melihat. Jilu menunjuk ke sebuah tanda langit biru dan awan putih yang bagus. Anda membawa banyak tas dan masuk ke dealer 4S, Tuan. Biarkan saya membantu Anda menyimpannya. Anda sangat keras bekerja untuk mengangkatnya. Manajer penjualan segera menyambut Anda dengan antusias. Dia bahkan secara sukarela membantu Anda mengangkat barang. Jilu memilih sebuah mobil seri 3. Harga setelah pajak sekitar 300.000. Anda menggelengkan kepala terhadap hal ini. Manajer penjualan terlihat bingung. Tuan. Apakah Anda tidak puas dengan harganya? Sebenarnya kami memiliki diskon untuk harga di sini.
Hanya perlu sedikit lebih dari 300.000 untuk mendapatkan mobilnya. Terlalu murah? Tidak cocok untuk pacar saya. Lulu bahkan bilang untuk memilih sesuai dengan 3 juta. Apakah Anda menawarkan diskon di sini? Jadi pilih yang 300.000 saja. Anda berkata sambil menunjuk ke mobil 760 di dalam etalase. Mobil itu harganya berapa? Setelah diskon sekitar 2,9 juta. Manajer penjualan tersenyum lebar tidak bisa menutup mulutnya. Ya, yang itu saja. Oke, saya akan membayar dengan kartu. Ngomong-ngomong, bos, apakah Anda ingin mengambil mobil hari ini? Mobil ini dibeli untuk pacar saya. Anda bisa berbicara lebih lanjut dengan dia. Anda menyerahkan hak bicara kepada masuk. Penjual sedikit menderita. Berurusan dengan Anda tetap menyenangkan. Bos yang bodoh tapi kaya. Tapi melihat wanita cantik ini, sepertinya tidak mudah. Sebuah transaksi yang awalnya hampir selesai. Terputus oleh dia. Penjual tidak punya pilihan. Hanya bisa dengan ramah dan tersenyum menghadap masuk. Apakah ada mobil yang tersedia? Masuk dengan aura penguasa yang sangat kuat. Begitu datang, langsung membuat penjual terdiam. Penjual tertegun selama 3 detik sebelum menyadari. Ada. Keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Kami hanya memiliki satu mobil yang tersedia, yaitu yang 760 ini. Setelah membayar, Anda bisa membawa pulang hari ini. Di kisaran harga ini, sebenarnya ada banyak pilihan. Bahkan Anda bisa membeli mobil sport, atau sebuah supercar bekas. Ini seharusnya Anda ketahui. Keringat dingin mengalir di wajah penjual. Wanita cantik ini memang sulit dihadapi. Akhirnya, dibawa argumen kuat dari Jin Cheng. Penjual memberikan 5 kali perawatan mobil gratis, termasuk pajak pembelian, biaya asuransi dan biaya lainnya. Juga memberikan 5 kali perawatan mobil gratis, dan sebuah kamera dash 360 derajat. Harga akhirnya hanya 2,8 juta. Kamu merasa terkesan. Mulut Jin Cheng ini benar-benar berbicara ribuan kata. Mari kita gesek kartu seperti ini. Menghabiskan 2.846.400 yuan. Sistem telah mengembalikan 28.464.000 yuan ke rekening. 23 juta baru saja masuk dengan pas. Membeli villa di Jiangshan seharga 28 juta. Kamu bahkan tidak pernah memimpikannya. Memiliki begitu banyak uang di rekening sendiri. Setelah membeli villa itu adalah pengembalian 10 kali lipat. 280 juta. Langsung merasa sangat senang. Sekarang kamu bisa dibilang sebagai pemenang sejati dalam hidup. Mau mobil ada mobil, mau rumah ada rumah. Apakah Anda ingin wanita? Kamu melirik ke arah kamera yang duduk di kursi pengemudi. Dia benar-benar seorang wanita yang luar biasa. Hanya dengan melihatnya saja sudah bisa membuat air liur menetes. Jadi kita sekarang kembali. Saya sudah membuat janji untuk bertemu dengan pemilik rumah. Masuk dengan mobil ke sebuah kafe di pusat kota. Di depan kafe sudah ada seorang pria berpakaian jas. Mengenakan kacamata bingkai emas. Pria yang memegang tas dokumen di tangannya. Tampaknya sedang menunggu seseorang. Benar, aku. Juga menghabiskan 20.000. Mengundang seorang pengacara elit dari lingkaran merah. Untuk membantu kami memeriksa. Apakah ada yang merugikan dalam kontrak pembelian rumah? Jin Chang menjelaskan kepada Anda. Industri hukum memang sangat menguntungkan. Melihat kontrak saja sudah 20.000. Nona Jing mengambil mobil baru. Pengacara itu berkata dan melangkah maju. Mengulurkan tangan kepada Jin Chang untuk berjabat tangan. Mengapa pengacara Wang Zhao tidak masuk untuk menunggu kita? Jin Chang melirik. Satu tangan memegang tas, satu tangan mendorong. Dalam tampak seolah tidak melihat. Tidak berjabat tangan dengan Wang Zhao. Wang Zhao menarik kembali tangan kanannya. Malu-malu menggaruk kepalanya. Mengintip dengan mata menyipit. Kemudian mengernyitkan dahi. 20 menit kemudian, pemilik villa tiba. Ini adalah seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya gemuk, dengan rambut keriting bergelombang. Matanya sangat kecil. Dagu ganda sangat terlihat. Setelah keempat orang memesan minuman, mereka mulai berdiskusi. Ibu Tang, sebelumnya saya telah membicarakan untuk membeli villa Anda. Tidak tahu apakah Anda membawa kontrak pembelian. Jin Lu yang pertama kali berbicara. Dari tahun 1998 hingga sekarang, villa ini sudah berpindah tangan beberapa pemilik. Tidak tahu apakah dia menyadarinya. Jin Lu adalah pemilik pertama. Ibu Gao tidak berbicara. Mengeluarkan sebuah amplop dari tas Hermes. Dilemparkan di atas meja. Wang Zhao tersenyum sambil mengambil kotak dan catatan dari meja. Melihatnya dengan seksama. Kamu terlihat seperti orang luar. Menyilangkan kakinya dan bersandar di sofa. Kamu tidak perlu mengurus barang-barang berantakan ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mentransfer uang di akhir. Nyonya Pang, apakah jumlah di kontrak ini salah? Kenapa bisa 30 juta?
Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya untuk 23 juta? Termasuk semua biaya administrasi. Setelah masuk dan melihat jumlah di kontrak tidak sesuai, saya segera mengajukan pertanyaan. Xiao Lu, saat kamu berbicara dengan saya, itu 2 bulan yang lalu. Nyonya Pang memberitahu dengan wajah putus asa. Saya tidak ingin emas naik. Harga pasar memang seperti ini. Hari ini bukan hanya kamu yang mengajakku. Ada juga 3 orang yang telah membeli rumah sakit dan membuat janji dengan saya. Mari kita bertemu dan bicarakan lebih lanjut. Tapi ini terlalu banyak, bukan? Meskipun naik selama 2 bulan, tidak seharusnya naik sebanyak ini. Sudah naik 7 juta. Tidak ada cara lain, ini ditentukan oleh pasar. Saya sebelumnya tidak begitu mengerti. Kemudian saya bertanya kepada banyak teman yang bekerja di industri properti. Kalian bilang villa ini setidaknya bernilai 35 juta. Saya menjualnya seharga 30 juta sudah sangat murah untukmu. Nyonya Pang mengangkat tangan dengan putus asa. Dia masih menunjukkan ekspresi seolah-olah dia yang dirugikan dan Jin Lu yang diuntungkan. Baiklah, silakan Anda berbicara dengan orang-orang itu. Kami tidak akan membeli rumah ini. Jin Lu berkata sambil menggenggam lengannya dan berjalan keluar. Jika harganya lebih mahal, ya sudah, saya tidak keberatan dengan uang sebanyak ini. Anda mengingatkan bahwa ini bukan masalah uang. Dia tahu pasti bahwa kami ingin membeli. Jadi dia menaikkan harga seenaknya. Ini adalah hal yang sangat tidak sopan. Jin Lu tampak sedikit cemberut. Wajahnya yang marah masih terlihat cukup lucu. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak bisa membeli? Bukankah ayahmu akan segera keluar? Mari kita tunjukkan dulu. Siapa tahu dalam beberapa hari harganya bisa turun. Dia bahkan bilang sudah mengatur pertemuan dengan kalian bertiga. Saya tetap tidak percaya. Jin Lu terlihat sedikit kesal. Ternyata itu adalah pengacara Wang yang baru saja mengejar keluar. Nona Xin, kontraknya tidak ada masalah. Hanya saja jumlahnya sepertinya tidak sesuai harapan Anda, bukan? Saya akan memanggil Anda lagi setelah mengubah waktu. Hari ini benar-benar merepotkan. Membuat Anda datang tanpa hasil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah beberapa basa-basi, Jin Lu menyalakan mobil. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Kamu langsung menghentikan Wang Zhou. Jika kamu bisa pergi, negosiasikan villa di Jiangshan International. Bagian yang kurang dari 30 juta. Semua itu dianggap sebagai jasa kamu. Bagaimana menurutmu? Kamu berkata dengan tenang. Wang Zhou langsung bersinar. Dengan bersemangat, dia menepuk dadanya dan berteriak, tidak masalah. Bos, perhatikan baik-baik. Meskipun menjadi pengacara juga menghasilkan banyak uang. Tapi ini adalah pertama kalinya bertemu bos yang begitu kaya. Ini benar-benar yang pertama. Saya harus memastikan bahwa sang investor puas. Saya akan menambahkan informasi kontak Anda, agar bisa berkomunikasi dengan Anda ke depannya. Malam ini, Jin Lu akan mengantarmu ke tempat tinggal Li Tao. Fu Yuxi memberimu 2 paket Zonghua, dan 1 botol Moutai di kursi belakang, serta 1 kantong hadiah. Sudah membelikanmu. Kurangi minum sedikit, setelah kalian selesai berbicara, telepon saya. Aku datang untuk menjemputmu. Kamu tertegun sejenak, tapi tetap saja diambil. Dengan istri seperti ini, apalagi yang diinginkan pasangan suami istri. Setelah naik ke atas, Li Tao mengetuk pintu. Ayo masuk, kakak iparmu sedang memasak. Li Tao mengundang Anda masuk. Kakak ipar, kerja keras ya. Ini adalah hadiah untuk Anda. Kamu meletakkan tas hadiah itu di atas meja. Kamu juga tidak tahu apa yang dibeli Jin Lu. Tapi seharusnya tidak akan tidak cocok, kan? Xiao Qian datang, bawa apa lagi ya? Li Shao berlari kecil dari dapur menyambutmu. Meskipun dia berkata begitu, tapi dia senang melihat kamu membawakan hadiah. Dia tetap sangat senang. Hanya saja kakak iparmu tidak kekurangan apa-apa. Jika terlalu sopan di sini, itu akan terasa asing. Li Tao memanggilmu untuk masuk. Baru sekarang dia memperhatikan botol Moutai di tanganmu. Kamu sudah beruntung ya. Kenapa membeli minuman seharga ini? Haha, itu tidak dihitungkan? Baru saja mendapatkan pacar. Dia yang membelikan. Pacar baru sudah putus dengan yang sebelumnya. Li Tao bertanya dan kamu mengangguk. Mengatakan baru saja putus dengan yang sebelumnya. Akhirnya kamu bisa keluar dari penderitaan. Semuanya terlihat baik. Seharusnya sudah putus sejak lama. Li Tao terpaksa mempertimbangkan perasaan. Sebelumnya sulit untuk mengatakan apa-apa. Tapi sekarang kamu sudah putus. Itu lebih mudah untuk dibicarakan. Kemarin saya melihat kamu dengan Qin dari perusahaan kita. Sueli keluar. Akhirnya kamu mengerti. Li Tao penasaran. Jangan bertanya lagi. Xiao Qian sama sekali tidak ingin berbicara. Tapi kamu terus bertanya. Istri Li Tao membawa hidangan panas. Baiklah. Saya tidak akan bertanya lagi. Saya tidak akan bertanya lagi. Li Tao melambaikan tangan.
Kamu tersenyum canggung. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan di dalam tentang Kinsueli dan catatan itu. Dalam waktu singkat, sulit untuk dijelaskan. 3 orang duduk dan mulai berbincang-bincang. Seperti keluarga yang harmonis. Makan dengan cukup. Li Tao memberi isyarat kepada istri Li. Memintanya untuk kembali ke kamar sementara. Kak Tao, Anda bisa langsung bilang apa yang ingin disampaikan. Li Tao mematikan rokoknya. Dengan serius ia berkata, baiklah. Karena kamu begitu langsung, maka saya juga tidak akan berputar-putar. Saya ingin pindah kerja. Pindah kerja membuatmu sedikit bingung. Li Tao sebagai kepala departemen perusahaan. Sudah bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Gaji stabil. Kehidupan yang bahagia. Mengapa harus pindah kerja jika semuanya baik-baik saja? Beberapa tahun yang lalu, saya mengenal seorang klien. Beberapa waktu yang lalu, saya dihubungi. Saya bertanya apakah saya berminat untuk bekerja di tempatnya. Setelah berpikir panjang, saya setuju. Klien ini bernama Chen Weiqiang. Di rumah, ayahnya sedikit mengalami pengangguran. Memberinya sejumlah uang untuk mendukungnya memulai usaha. Melakukan transportasi laut. 1 kapal 70.000 ton beroperasi di jalur internasional. 2 kapal 40.000 ton beroperasi di jalur domestik. Lisensi sudah diambil untuk asuransi. Kemampuanmu dalam asuransi sudah mengikuti saya begitu lama. Saya ingin membawamu juga ke bisnis di sana. Tahu tidak apakah kamu tertarik? Tahu ge? Kamu mengingatkanku seperti ini. Saya bahkan belum sempat berterima kasih. Baiklah, kamu beri pernyataan kepada Li Tao. Itu sudah cukup. Li Tao juga menghela napas lega. Besok hari Senin. Kamu langsung saja pergi untuk mengurus pengunduran diri. Kita pergi pada hari Rabu. Bagaimana menurutmu? Tahu ge? Apakah kamu merasa perusahaan ini dapat dipercaya? Sangat dapat dipercaya. Ada apa? Karena kamu bilang dapat dipercaya. Maka saya ingin membeli saham. Membeli saham hahaha. Li Tao tertawa terbahak-bahak. Kamu ini terlalu berpikir. Bisnis mereka sangat besar. Hanya 1 kapal. Kamu tahu berapa harganya? Dengan apa kamu mau membeli saham? Kamu tiba-tiba punya ide? Saudara Tao. Saya baru saja bilang bahwa saya punya pacar. Dia kebetulan bilang bersedia mengeluarkan sejumlah uang. Mendukung saya untuk memulai usaha. Karena ada kesempatan seperti ini dan kamu bilang dapat dipercaya. Saya lebih baik langsung membeli beberapa saham dan bekerja sama. Anak ini jangan-jangan sudah mabuk. Jangan bercanda lagi dengan saya. Li Tao menegakkan tubuhnya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Berapa banyak yang bisa aku berikan padamu? 30 juta? Tidak tahu bisa mendapatkan berapa banyak saham. Li Tao terlihat sangat bersemangat. Anak ini benar-benar makan harta perempuan. Baru saja ganti pacar. Langsung mengeluarkan 30 juta untuk mendukungmu berbisnis. Kenapa sebelumnya aku tidak pernah mendengar tentang gadis ini? Serius? Tahu ge? Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. 30 juta bisa mendapatkan berapa banyak saham? Ini harus kamu bicarakan dengan Liu Zong. Jika kamu tidak bercanda, besok aku akan bantu kamu mengatur pertemuan. Baiklah, kamu benar-benar hebat. Li Tao dengan keras memukul dadamu. Katakanlah, bagaimana kalian saling mengenal? Ini cerita yang panjang. Nanti aku akan ceritakan secara rinci. Sebenarnya kamu sudah lama memiliki ide untuk berbisnis. Ini bukan kali pertama. Ketika seseorang menerima gaji atau biaya jasa, otak sebenarnya sudah berhenti berpikir. Berapa banyak yang dihasilkan? Sebanyak itu pula yang dibelanjakan. Bahkan berutang untuk belanja. Begini, selamanya terjebak dalam pola pikir pekerja. Dan sudut pandang itu. Hanya mengandalkan kerja. Sama sekali tidak mungkin mencapai kebebasan finansial. Seperti Jack Maponi M.A. Robin Lee. Mengendalikan banyak saham perusahaan. Bahkan jika tidak melakukan apa-apa setiap tahun. Hanya dari dividen saja sudah tidak habis-habis. Berjaga-jaga. Mencegah sebelum terjadi. Tunggu sampai suatu hari sistem tidak ada lagi. Anda tetap menjadi orang kaya. Apa yang dikatakan Li Tao ternyata adalah sebuah kesempatan. Menggunakan uang cashback dari sistem untuk berbisnis. Anda tidak peduli apakah akan rugi. Tujuan Anda sekarang adalah untuk memperluas wawasan. Mendapatkan pengetahuan bisnis. Jika rugi, anggap saja sebagai biaya pendidikan. Setelah berbincang, Anda mengirim pesan kepada rekor untuk menjemput. Li Tao tersenyum sambil menemani Anda turun. Sepertinya ingin bertemu dengan pacar baru Anda. Kamu duduk di sini. Mobil 7600 yang masih terpasang plat sementara di kursi penumpang depan. Tidak lupa menurunkan kaca dan menyapa Li Tao. Tahu ge? Kalau begitu, saya pergi ya. Kembali saja. Li Tao melihat mobil baru ini. Dan duduk di kursi pengemudi dengan anggun dan dingin. Memiliki aura seperti seorang ratu. Ini jelas-jelas wanita kaya dan cantik.
Kamu segera menerima pesan dari Li Tao. Kamu benar-benar hebat. Ya, minum berapa banyak sih? Tertawa seperti ini. Jin Lu melihat sekilas orang yang menatap layar ponsel dan tertawa bodoh. Hahaha, tidak minum banyak kok. Tidak percaya? Coba baunya. Sambil berkata, kamu mendekatkan tubuhmu, meninggalkan ciuman yang dalam di wajah Jin Lu. Setelah minum, kamu masih datang. Tentu saja, aku orang yang tangguh. Tadi kamu masih berani bicara besar. Tapi selama perjalanan ini, tubuhmu tidak ada tenaga sama sekali. Pipi merah merona. Begitu terbangun, sudah pagi hari berikutnya. Kamu terlihat segar saat baru bangun tidur. Belum sepenuhnya terbangun. Secara naluri, kamu menyandarkan kaki ke kiri. Merasakan tubuh yang lembut. Kamu tiba-tiba membuka mata. Kekasihmu bersembunyi di pelukanmu. Dengan sepasang mata yang jernih. Seperti mata danau di pegunungan bersalju menatapmu. Sebenarnya aku agak bingung. Apa hubungan kita sekarang? Apakah aku adalah kekasihmu? Hanya karena satu rumah, kekasihmu. Menunjukkan bahwa dia akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu melirik kekasihmu. Tingkat ketertarikan padamu adalah 85 poin. Masalah rumah belum sepenuhnya disepakati. Kamu juga merasa canggung untuk melakukan sesuatu dengan kekasihmu. Kalian berdua pada malam itu sebenarnya sudah menetapkan hubungan sebagai pasangan. Di ponsel, Li Tao mengirim pesan ke Xiao Qian. Aku sudah mengatur pertemuan untukmu malam ini jam 8 di Wang Yue Tower. Selama itu, Qin Xueli juga mengirim beberapa pesan kepadamu. Dia juga meminta maaf padamu. Mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak dilakukannya dengan baik. Ingin mengundangmu makan malam nanti. Memberi kamu kesempatan untuk memberikan penjelasan dan permintaan maaf kepadanya. Setelah makan, kamu pun pergi ke kantor. Setelah menyerahkan dokumen pengunduran diri, kamu kembali ke tempat kerja untuk merapikan barang-barang. Qin Xueli melihatmu tiba di kantor. Letakkan pekerjaanmu. Segera berlari mendekat. Xiao Qian. Kakak tahu sudah mengundurkan diri. Ding Hongfei, supervisor baru, terlambat begitu lama. Bagaimana kalau kita mencarinya dan memberitahunya? Qin Xueli menunjukkan kepedulian. Tang Ren merasa sedikit kesal melihat pemandangan ini. Qin Xueli adalah wanita cantik yang dingin di perusahaan kalian. Dia tidak pernah menunjukkan kelembutan kepada orang lain. Sekarang dia begitu perhatian padamu. Ini sebenarnya apa? Tidak perlu. Saya juga datang untuk mengurus pengunduran diri. Kamu begitu acuh tak acuh. Bagaimana kalau saya ajak kamu makan malam? Kamu mau makan apa? Saya sudah ada janji. Tidak bisa. Ekspresimu tetap sama. Semua orang bingung dengan situasi ini. Qin Xueli terlihat tidak biasa. Bahkan kamu juga terlihat tidak biasa. Dua orang memiliki identitas yang baik. Seperti saling bertukar. Bukankah seharusnya kamu yang dengan muka tebal mengundang Qin Xueli untuk makan? Ditolak oleh Qin. Dengan acuh tak acuh menggunakan alasan orang yang saya ajak. Menolak? Lalu, apakah kamu ada waktu siang ini? Di dekat sini baru saja dibuka restoran seafood. Belum lapar? Nanti saja. Kali ini kamu memberikan penolakan yang jelas. Qin Xueli, baiklah. Qin Xueli ditolak mentah-mentah. Kembali ke tempat kerjanya dengan diam-diam. Apa maksudnya kamu terlambat 4 jam? Suasana tuduhan muncul dari belakang. Semua orang menatap Ding Hongfei secara serentak. Dia mengenakan jas coklat. Melangkah dengan langkah yang tegap. Menggenggam setumpuk dokumen. Berjalan cepat ke depanmu. Apa kamu tidak tahu jam berapa perusahaan mulai bekerja? Tolong lihat Xueli. Dalam hati berpikir, sudah selesai. Ding Hongfei mencari masalah sendiri. Awalnya mengira kamu adalah orang yang mudah ditipu. Hari ini akan menghadapi masalah besar. Seperti yang dikatakan, pejabat baru selalu bersemangat. Ding Hongfei baru saja dipromosikan menjadi supervisor. Tentu saja dia perlu menunjukkan kekuasaannya. Biasanya dia tampak lemah dan penakut. Ditambah lagi, hari ini dia terlambat cukup lama. Kamu adalah pilihan yang sempurna. Kau ini, akhirnya berada di tanganku. Melihatmu sedang membereskan barang. Ding Hongfei tertawa sinis, kau cukup menyadari. Menyadari telah melakukan kesalahan besar, dia mengundurkan diri. Bekerja di bawahmu. Itu baru benar-benar sial seumur hidup. Katakan sekali lagi jika berani. Ding Hongfei tidak bisa mentolerir otoritasnya dilecehkan. Dan aku dengan jelas memberitahumu. Hari ini aku memang sengaja terlambat. Tujuanku adalah untuk mempermalukanmu. Aku ingin membuatmu kehilangan muka di depan orang lain. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baiklah, baiklah. Kau hebat. Sekarang aku secara resmi memberitahumu. Kau dipecat. Ding Hongfei marah hingga wajahnya memerah. Berteriak, kamu siapa sih? Pemecatan bukan urusanmu. Setelah masuk, saya langsung menyerahkan pengunduran diri ke HR.
Sekarang saya bukan lagi karyawan perusahaan. Kamu menatap Ding Hongfei dengan datar. Ding Hongfei tidak ada artinya bagimu. Dia bahkan tidak layak membawakan sepatu untukmu. Dia sering membuatmu merasa tidak nyaman. Hari ini, kamu juga tidak perlu memberi muka pada Ding Hongfei. Qin Xueli terkejut sejenak. Menelan ludah, kamu tampak seperti orang yang berbeda. Jika Qin Xueli harus mengatakan di mana kamu berubah, dia pun tidak bisa menjelaskan dengan rinci. Sepertinya kamu menjadi lebih percaya diri, lebih memiliki harisma seorang pria. Sebuah sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria sejati. Rekan-rekan wanita di perusahaan melihat adegan ini. Dalam hati mereka merasa sangat terhibur. Ding Hongfei biasanya di perusahaan seringkali memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin tim. Berlaku sewenang-wenang, mengintimidasi dan menekan karyawan biasa. Hari ini, rasanya menyenangkan melihatmu membalasnya. Saya sekarang pergi. Tidak perlu mengantar. Kamu di depan banyak orang. Membawa kotak dan meninggalkan perusahaan. Segera setelah itu, kamu menerima telepon dari Wang Zhao. Dia bilang kamu sudah bernegosiasi dengan Nyonya Pang. Tuan Zheng, kapan kita bisa bertemu? Mari kita atur waktu untuk menandatangani kontrak. Masih di kafe yang sama. Setelah bertemu dengan Wang Zhao, saya mengetahui. Harga akhirnya ditetapkan 22 juta. Saya menyelidiki latar belakang Nyonya Pang dan hubungan sosialnya. Ditemukan bahwa perusahaan Nyonya Pang dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Baru-baru ini juga terlibat dalam perkara hukum. Sangat membutuhkan uang tunai untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Saya langsung menemui Nyonya Pang untuk mengungkapkan keadaan. Jika tidak dijual, saya akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membekukan properti Jiangshan International. Pada saat itu, kita akan menjalani proses lelang hukum. Diperkirakan bahkan tidak akan terjual 15 juta. Akhirnya, mereka setuju untuk menjualnya kepada saya seharga 20 juta. Kamu menghabiskan 10 juta lebih, hanya untuk memberi jalan kepada kekasihmu. Dalam situasi seperti ini, jika Jinlu tidak ada, pasti tidak cocok. Kamu segera mengirim pesan kepada Jinlu, memintanya untuk segera datang ke kafe ini. Setelah Pang Tai Tai dan yang lainnya duduk, kamu duduk di seberang mereka dan melihat Pang Tai Tai. Dia sudah tidak memiliki sikap angkuh seperti sebelumnya. Ekspresi berpura-pura bodoh dan berbicara omong kosong. Di wajahnya hanya tersisa ekspresi menyedihkan. Bukankah lebih baik jika dijual lebih awal? Menaikkan harga seenaknya. Akhirnya malah kurang terjual 3 juta. Meskipun kamu mengeluarkan 10 juta lebih. Namun Pang Tai Tai dan Pang Sinseng tidak mendapatkan sepeser pun. 10 juta ini ingin digunakan untuk masuk ke alat ekspor. Lagi pula kamu tidak peduli dengan uang. Merasa senyuman wanita cantik seharga ini. Tuan Zheng, saya salah. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Pang Tai Tai terlihat sangat murung. Pang Sinseng di sampingnya meliriknya dengan dingin. Sepertinya setelah Wang Zhou berbicara dengan kalian, Tuan Tang tidak sedikit memarahi Pang Tai Tai karena berpura-pura pintar. Apakah Nona Jing tidak datang hari ini? Saya meminta maaf langsung di hadapannya. Baru saja membicarakan Jinlu. Jinlu datang dengan tergesa-gesa ke kafe. Nyonya melihatnya setelah masuk. Segera berdiri dan membungkuk untuk meminta maaf kepadanya. Nona Jin benar-benar minta maaf. Ini adalah kesalahan saya yang telah menghabiskan waktu berharga Anda. Jinlu tampak bingung. Apa yang terjadi ini? Nona Jin Pang. Nyonya sudah setuju untuk menjual ini. Properti dengan harga 20 hingga 30 juta. Asalkan Anda menandatangani di sini. Properti di Gedung 7 Jiangshan International akan menjadi milik Anda. Wang Zhou sudah menyelesaikan semua prosedur sebelumnya. Jinlu menatapmu dengan bingung. Tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Sampai-sampai bisa membuat Nyonya Pang yang tidak becus ini mengalah. Bahkan menurunkan harga sebesar 3 juta. Kamu hanya tersenyum santai. Jinlu mengambil pena yang diberikan oleh Wang Zhou. Melihat kontrak dengan seksama. Apakah rumah ini hanya terdaftar atas nama saya seorang? Jinlu mengerutkan alisnya. Hanya terdaftar atas namamu. Kamu mengangguk? Cepat tanda tangani. Setelah tanda tangan, itu sudah milikmu. Supaya saya bisa mentransfer uang kepada Papang. Jika terdaftar atas nama 2 orang. Tidak tahu apakah sistem akan menganggapnya melanggar aturan. Tidak memberikan cashback. Jadi hanya terdaftar atas nama 1 orang. Lebih aman sedikit. Menghabiskan 20 juta yuan. Sistem cashback 200 juta yuan sudah masuk. 200 juta sudah masuk. Tuan Pang dan Nyonya Pang menerima bukti denda 20 juta ini. Lalu meninggalkan kafe. Segera setelah itu, Wang Zhou juga menerima transfer 8 juta. Nona Jing, kamu dan Tuan Zheng berbicara dulu. Saya pergi dulu. Setelah Wang Zhou menerima uang, dia memberi salam kepada Jinlu dan segera pergi. Jinlu melihat pemandangan ini.
Jelas ini sedikit di luar pemahamannya. Dia duduk di sampingmu, meletakkan tangan yang lembut di punggung tanganmu. Dengan tatapan yang sangat menggoda, dia bertanya apa yang kamu lakukan. Mengapa Nyonya Pang setuju menjual villa di Jiangshan International seharga 20 juta dan menghabiskan sejumlah uang yang cukup besar? Sebenarnya, tanpa dikatakan, Jinlu juga bisa menebak. Kamu pasti meminta Wang Zhou, pengacara elit ini, menggunakan sumber daya dan jaringan, menemukan celah pada Nyonya Pang dan Tuan Pang, dan menghabiskan sejumlah besar uang. Jinlu melihat pria ini yang sudah ada di dirinya. Pria yang bau, tidak bisa menahan senyum pahit. Mungkin uang yang dihabiskan itu bisa langsung membeli Nyonya Pang. Harga tinggi 30 juta yang ditawarkan. Apakah itu benar-benar sepadan untuknya? Pria bodoh. Jinlu mengantarmu di jalan kembali ke Jiangshan International. Berhenti di depan sebuah toko serba ada. Ada apa? Turun untuk membeli barang-barang penting. Untuk pertama kali tidak perlu. Kata-kata selanjutnya mungkin akan digunakan. Beli sedikit untuk persediaan. Mobil terdiam selama 2 detik setelah itu. Kamu baru menyadari. Jinlu berbicara tentang payung. Kamu berlari kecil masuk ke toko serba ada. Membeli 2 kotak yang berkualitas terbaik. Menghabiskan 169 yuan. Sistem mengembalikan 1690 yuan sudah masuk. Ini juga bisa dibilang kamu hebat. Membeli payung juga menghabiskan uang, kan? Kembali ke Villa Jiangshan. Kamu sudah makan siang yang dibuat oleh Jinlu. Sambil Jinlu mencuci piring. Kamu diam-diam mendekat dan memeluknya dari belakang. Tubuhnya lentur dan sangat elastis. Ini adalah pertama kalinya kamu merasakannya. Olahraga benar-benar bisa menjaga tubuh yang sempurna. Memasuki kehidupan yang disiplin. Selama bertahun-tahun ini, seharusnya tidak ada satu hari pun tanpa berolahraga. Makan siang barusan seharusnya dibuat khusus untukmu. Jinlu, sama sekali tidak makan makanan yang tinggi gula dan minyak. Kenapa Jinlu? Mengelap piring dengan kain cuci sambil ingin memelukmu. Wajahmu terbenam di rambut hitam Jinlu. Aku tidak percaya. Jinlu terlihat sedikit dingin. Dia juga berkata dengan sedikit petunjuk. Sebelumnya, Jinlu pernah bilang padamu, jika kamu membelikan dia apartemen di Jiangshan International ini, dia akan menikah denganmu. Malam pertama, kamu sendiri merasa ada beban di hati. Malam berikutnya, kamu minum terlalu banyak dan tidak berdaya. Jadi sekarang, kekasihmu sudah menjadi pemilik apartemen ini. Dan tubuhmu sekarang dalam kondisi terbaik. Baru saja di jalan pulang, kamu juga membeli alat pengaman. Segala sesuatunya sudah siap. Jika tidak percaya, itu benar. Tanganmu mulai tidak bisa diam. Dia dengan cepat menangkap tanganmu, lalu menekukmu ke dinding. Aku kasih tahu kamu ya, jangan sembarangan. Aku sudah berlatih seni bela diri. Meskipun kekasihmu berkata begitu, jari telunjuknya sudah diletakkan di jakunmu. Perlahan-lahan meluncur ke bawah. Saat ini, semangatmu benar-benar menyala. Keduanya berpindah ke kamar tidur. Setelah pertarungan yang sengit, kekasihmu di samping sudah sangat lelah. Kamu telah menerima pesan dari Li Tao. Dia bilang dia sudah sampai di Wangyue Tower. Bertanya kapan kamu akan datang. Setelah kamu melihatnya, mencium dahi kekasih baru. Perlahan-lahan bangkit dari tempat tidur dan menuju Wangyue Tower. Wangyue Tower adalah tempat dengan standar tertinggi dan biaya tertinggi di EBI. Ini adalah hotel bintang paling bersinar. Wangyue Tower terletak di sebuah pulau buatan. Pulau kecil ini memiliki berbagai fasilitas hiburan, KTV dan klub malam, restoran dan hotel, dan lain-lain. Semua tempat hiburan yang bisa dibayangkan. Tempat seperti ini, bagaimana mungkin tidak ada transaksi uang? Ini jelas merupakan tempat yang setengah berbahaya. Wangyue Tower adalah sebuah bangunan yang tingginya sekitar 20 lantai. Berdiri di atap, dapat melihat seluruh pemandangan YBI dalam sekali pandang. Namun setelah bertemu dengan Li Tao, termasuk Li Tao, ada 2 pria dan 2 wanita. Xiao Qian, biarkan aku memperkenalkanmu terlebih dahulu. Ini adalah Chen Weiqiang, Bos Chen. Dia adalah orang yang pernah aku sebutkan padamu. Klien lama, Chen Weiqiang, tidak terlalu tua. Dia baru berusia awal 30-an. Mengenakan setelan Armani biru. Penuh semangat, bersinar cerah. Memiliki wajah khas seorang elit. Tadi malam, Li Tao telah memperkenalkan latar belakang Chen Weiqiang secara singkat. Orang ini lulus sarjana dari Universitas Dijing. Gelar master langsung diterbangkan ke luar negeri untuk diterima di Ivy League. Bahkan jika tidak berwirausaha. Hanya dengan resume ini, dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Beberapa di antaranya memiliki gaji tahunan 1 juta. Kakak Qiang, kamu dengan ramah mengajarkan, aku awalnya ingin memanggil Wei Ge, tapi sepertinya agak tidak pantas. Halo, halo. Kamu adalah Zheng Zong, kan?
Senang bertemu. Chen Weiqiang sangat sopan. Dia juga menepuk lenganmu. Li Tao tersenyum canggung sejenak. Selanjutnya, memperkenalkan ini adalah Liu Shiki. Liu Shiki mengenakan gaun panjang putih. Berusia 28 tahun. Tapi dia terlihat seperti berusia 23 atau 24 tahun. Jika bukan karena Li Tao memperkenalkan tadi malam, kamu bahkan mungkin mengira dia adalah seorang lulusan baru yang polos. Dia sekarang adalah pemegang saham di 3 perusahaan. Pendiri Zhongguang Fan. Perusahaan perdagangan transportasi Chen Weiqiang. Itu hanya salah satu investasinya. Tapi dia juga merupakan pemegang saham kedua di sini. Selamat pagi, Direktur Liu. Kamu hanya berjabat tangan dengan Liu Shiki secara singkat. Liu Shiki tampaknya tidak menganggapmu serius. Jadi dia hanya merespons dengan sopan. Wajahnya dingin. Masih ada seorang wanita. Li Tao tidak menerima. Dia memegang tas dokumen di tangannya. Mengamati tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terlihat sangat cerdas dan kuat. Seharusnya dia adalah sekretaris Chen Weiqiang atau Liu Shiki. Direktur Chen, mari kita makan sambil berbincang. Setelah duduk, 5 orang makan sambil berbincang. Terlihat jelas, sekretaris wanita ini, baik di samping Chen Weiqiang, atau di samping Liu Shiki, posisinya cukup tinggi, sangat dihargai. Jika tidak, dalam situasi seperti ini, tidak mungkin kita makan bersama di meja. Saya dengar dari Kak Tao bahwa kamu ingin membeli villa Chen Weiqiang sebagai bos besar. Pertama-tama, pacar saya memberi saya sejumlah uang untuk mendukung saya memulai usaha. Tapi saya juga tidak tahu harus melakukan apa. Tadi malam, saya mendengar Tao berkata, Anda baru saja mendirikan sebuah perusahaan. Jadi saya berpikir, ini adalah sebuah kesempatan. Liu Shiki memandang Anda dengan tatapan. Ada sedikit lebih banyak rasa. Jadi, berapa banyak modal yang Anda miliki? Berapa banyak saham yang Anda rencanakan untuk dibeli? Saya memiliki 30 juta. Tidak tahu berapa banyak saham yang bisa saya beli. 30 juta membuat orang berpikir berbeda. Pacar bisa mendapatkan 30 juta untuk memulai usaha. Ini bukan yang disebut memulai usaha. 30 juta sudah bisa disebut sebagai orang yang sukses. Begitulah. Perusahaan kami sekarang memiliki model yang jelas. Liu adalah teman sekelas saya. Mungkin karena kepercayaannya kepada saya. Masuk melalui putaran angel. Tapi sebenarnya risikonya sangat tinggi. Jadi, dia memiliki banyak saham. Jadi jika kamu bisa mengeluarkan 30 juta, kami bisa memberimu 24% saham. Saham 24% ini tidak memiliki kontrol atas perusahaan. Tidak bisa dibandingkan dengan saham yang dimiliki Chen Weiqiang. Model saham ini. Sebenarnya, saham yang dikuasai Chen Weiqiang memiliki hak suara terbanyak. Yang paling penting, misalnya, jika kamu dan Chen Weiqiang sama-sama memiliki 24% saham, saham kalian berdua sama. Tapi kamu hanya bisa memberikan 10 suara. Sedangkan Chen Weiqiang bisa memberikan 100 suara. Ini adalah untuk mencegah modal dari mengambil alih perusahaan dengan model bisnis ini. Tidak peduli berapa banyak yang kamu investasikan. Saham Chen Weiqiang meskipun tereduksi menjadi 1, hak suara yang kamu miliki tetap lebih banyak daripada semua orang digabungkan. Seluruh perusahaan transportasi. Chen Weiqiang menginvestasikan 40 juta. Liu Shiki menginvestasikan 30 juta. Keduanya mengurangi sedikit saham untukmu. Sekarang perusahaan hanya memiliki 3 kapal. Jika kamu bisa menginvestasikan 30 juta, kamu bisa membeli 1 kapal kargo besar lagi. Rute internasional. Bisa dibilang akan memperindah bisnis perusahaan. Dapat menunjukkan lebih banyak kekuatan keluar. Mengumpulkan lebih banyak bisnis internasional. Penerbangan domestik. Rute ini sudah dikuasai oleh berbagai perusahaan pelayaran besar. Sekarang membuka jalur baru di Teluk. Pasar adalah jalan yang ingin diambil oleh Chen Weiqiang. Setelah mendapatkan saham, saya akan memperkenalkan beberapa klien kepada Anda. Kenalan sedikit. Tapi ada satu hal. Jika perusahaan membutuhkan modal kerja di kemudian hari, kita mungkin perlu menambah investasi. Apakah Direktur Zheng sudah memikirkan hal ini? Dalam keadaan normal, tidak perlu menambah banyak investasi lagi. Keuntungan setelah dikurangi biaya sudah dapat memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan perusahaan pelayaran juga tidak terlalu bergantung pada arus kas. Hanya untuk pemeliharaan kapal kargo, gaji kapten, asisten, dan awak kapal lainnya. Dan biaya bahan bakar untuk setiap perjalanan saja. Chen Weiqiang bertanya seperti ini. Hanya ingin menguji sedikit. Bagaimanapun, uang Anda agak istimewa. Bukan dari keluarga. Bukan pinjaman bank. Apalagi bukan uang pertama yang didapat dari usaha sendiri, melainkan dana usaha yang diberikan oleh pacar. Ini sangat sulit dipahami.
Jika di kemudian hari benar-benar membutuhkan modal kerja, jika ada investasi tambahan, mungkin kamu tidak bisa mengeluarkan uang di sini. Lebih baik bertanya terlebih dahulu. Tidak ada masalah untuk investasi tambahan. Jika perusahaan terus mendapatkan keuntungan secara stabil, mengalami beberapa kendala, kamu hanya perlu memberitahu. Masih bisa mengeluarkan beberapa dana. Kamu jaminan bahwa sekarang ada 200 juta di rekening. Tidak masalah dengan beberapa puluh juta ini. Uang yang kamu miliki untuk berinvestasi bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan diri. Bahkan jika rugi, tidak masalah. Anggap saja itu biaya pendidikan. Jika begitu, maka besok Zheng akan datang ke perusahaan. Kami akan meminta 2 pengacara untuk melihat kontrak. Kemudian langsung menandatangani posisi. Nanti akan bertanggung jawab atas humas perusahaan dan sebagian bisnis transportasi. Bagaimana dengan level wakil direktur? Kamu mengangguk begitu cepat. Maka saya akan memanggil Zheng mulai sekarang. Li Tao tidak menyangka negosiasi pekerjaan berjalan begitu lancar. Besok kamu akan berubah menjadi atasanmu. Di perusahaan, Chen Weiqiang adalah pemegang saham besar. Posisi Li Tao di perusahaan ke depannya. Bos Liu Shiki adalah pemegang saham kedua dan kamu pemegang saham ketiga. Meskipun tidak melakukan apa-apa. Itu juga yang dikatakan oleh wakil direktur. Kak Tao, ini omongan dari mana? Liu Shiki di samping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Masih banyak yang perlu saya pelajari dari Anda ke depannya. Saat ini, kamu memanfaatkan kesempatan untuk mengangkat Li Tao. Sebelumnya, Li Tao sebagai kepala perusahaan selalu memanggilmu. Dan sekarang, hanya dengan satu kalimatmu. Pada dasarnya sudah menetapkan posisi Li Tao. Pada dasarnya sudah menetapkan posisi Li Tao. Selama Li Tao tidak berselisih denganmu ke depannya. Posisi dan perlakuan dia di perusahaan. Hanya di bawah 3 orang. Hanya di bawah 3 orang. Tetap diam sepanjang waktu. Di matanya tidak kurang dari rasa merendahkan terhadapmu. Di matanya tidak kurang dari penghinaan terhadapmu. Orang ini seharusnya belum pernah berbisnis. Bisa mendapatkan 30 juta juga karena pacar. Tidak memiliki kekuatan yang nyata. Tidak memiliki kekuatan nyata. Di mata Liu Shiki. Jika kamu harus berinvestasi, memberikan 24% saham terlalu banyak. Dia merasa uang ini setara dengan 15% saham. Tapi Chen Weiqiang sudah menyetujui. Dia sebagai pemegang saham kedua tidak bisa berbuat banyak. Tok! 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 Seseorang mengetuk pintu. Siapa itu? Masuklah. Chen Weiqiang melirik ke arah pintu. Masuklah seorang pria parubaya yang berbadan besar. Pria tengah usia yang botak. Mengenakan pakaian santai bermotif bunga besar. Tampaknya berusia sekitar 40-an. Di belakangnya, ada seorang pria berusia sekitar 30-an. Agak kekar. Tapi berpakaian jas dan sepatu kulit. Penampilannya sangat segar. Memberikan kesan yang cerdas dan kompeten. Kakak Han, Lau Jiang. Ayo duduk, ayo duduk. Hahaha, dengar-dengar kamu di lantai 16. Saya datang untuk mengangkat gelas. Chen Weiqiang berpikir. Urusan penting hampir selesai. Kebetulan saya ingin memperkenalkan beberapa orang padamu. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah wakil direktur baru di perusahaan saya. Chen Weiqiang tidak akan pelit dalam hal berbagi koneksi. Dia tidak akan pelit. Apalagi sekarang kamu sudah menjadi wakilnya. Sepertinya direktur utama sangat mampu. Di usia muda sudah menjadi wakil direktur wallpaper. Tang Huahao adalah pemilik Wang Yuelou. Pemiliknya bukan hanya Wang Yuelou. Seluruh pulau Wang Yue adalah milik pribadinya. Mengenai Jiang Tao, dia adalah wakil direktur di Bank Yabei. Dia juga menduduki posisi tinggi. Seorang elit sosial. Keduanya terlebih dahulu mengangkat gelas. Lalu mereka duduk bersama untuk makan. Tujuan utama kamu sebenarnya juga termasuk mengembangkan hubungan sosialmu. Memperluas jaringanmu. Hubungan sosial dan jaringan kadang-kadang lebih berguna daripada uang. Setelah makan dan minum sampai kenyang, semua orang berpikir untuk pindah ke KTV di sebelah untuk bernyanyi. Ayo, saya traktir kalian untuk bernyanyi. Kemarin baru datang beberapa mahasiswa yang polos. Suara mereka cukup bagus.